Suara saya jelas? Jelas sekali. Halo bro, jelas sekali. Oke. Kalau gitu boleh kasih apa buat Bro Riko, operator yang luar biasa dan biasa di luar. Ya, Bapak Ibu, ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, selamat malam. Ucap salam itu harus dibagi. Selamat malam, kita berjumpa lagi di Zoom meeting bersama Royal Q, solusi di masa pandemi. Boleh kasih pas buat Royal Q Indonesia. Zoom meeting memang luar biasa ya Royal Q ini ya, berkat terselenggaranya kerjasama yang luar biasa tentunya adalah dari operator ada Bro Riko, ya, dan tentunya yang spesial ada buat Bapak Ibu yang hari di Zoom meeting malam hari ini. Sekali lagi boleh kasih opos buat kita semua. Mana Bro Riko suara tepuk tangannya, jangan telat Bro. Ya, siap ya. Meskipun akhir bulan Bro tetap semangat ya. Baik Bapak Ibu, sebelum kita mulai ya, mari kita berdoa terlebih dahulu. Mudah-mudahan kita selalu diberikan kesehatan ya, terutama isi dompet kita. Dan pastinya kita juga doakan juga saudara kita siapapun yang sedang sakit juga bisa diberikan kesembuhan. Mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing, berdoa persilakan. Berdoa selesai. Terima kasih. Yuk buka kamera handphonenya, perlihatkan wajah senyum yang terbaik ya. Karena syarat mengikuti Zoom itu harus perlihatkan wajah penuh bahagia. Jangan pernah diperlihatkan wajah penuh masalah ya. Apalagi mikirin hutang. Ingat, karena hutang tidak perlu pikir, tapi hutang itu cukup dibayar. Dan selalu bilang happy cuan. Oke, kasih foto buat kita semua. Yuk, siapa yang suara MC-nya nge-lag ya? Oke, kalau gitu saya ganti dulu sebentar ya. Berarti ini wifi-nya kurang. Sebentar, ini wifi-nya kita ganti dulu ya. Siap. Di sini ada yang nge-lag ya, suara MC-nya nge-lag ya. Oh, bagus kok ya. Oh, oke, kalau bagus berarti nggak usah ya. Iya. Baik Bapak Ibu, biasanya kalau saya Zoom itu sendirian. Ya, berbicara sendiri. Tapi spesial di malam hari ini saya didampingi oleh upline saya Felima yang luar biasa. Ada Bro Chris Bill dan Bro Ali Maskur di sini. Boleh kita mendekat Bro? Ya, kita sudah dites lah. Waduh. Nah, Waduh, konspirasi. Oke, satu lagi. Muncul di kamera dekat. Ada. Ya, oke. Oke, suara jelas, cuma delay antara suara dan videonya. Baik, kalau gitu saya pindahkan dulu ya wifi-nya di malam hari ini biar seragam ya. Masa suaranya nge-lag ya? Iya. Tunggu aku di Jakarta. Padahal ini saya sekarang ada di Jakarta, Bapak Ibu ya. Luar biasa. Sekali lagi boleh kasih aplaus dulu dong buat kita semua, yuk. Kasih semangat yuk biar Zoom kita di malam hari ini lancar ya. Yuk. Ya kan. Oke. Ya. Oke. Oke, Bro Riko, jelas lagi suaranya sekarang? Siap, jelas. Oke, jelas. Gambarnya juga jelas, cuman gambarnya agak buram dikit, nggak apa-apa, ntar kita perbaiki ya. Baik, Bapak Ibu, ya ada beberapa hal yang harus kita dukung ya, biar tercipta Zoom ini lancar. Yang pertama, kita patuhi selama Zoom meeting malam hari ini tidak share nomor handphone, tidak share link apapun, ya, dan tidak share memaki apapun ya. Kalaupun ada pertanyaan nanti silakan ditanyakan saja ya. Kalaupun itu terjadi nanti mohon maaf kalau kita dipersilakan untuk keluar ya. Sekali lagi boleh kasih aplaus dulu buat kita semua. Dan diketikkan di kolom chat dulu happy cuan dulu 1 2 3 happy cuan. Yuk 1 2 3 happy cuan. Mana? Dari 500 orang belum ada yang nulis. Yuk happy cuan. Woi. Ayo kita tuliskan di happy cuan di Zoom meeting malam hari ini. Gas ya. Gas. Oke. Mantap. Oke. Begitu sangat luar biasa ya, semangat. Siap. Thank you ya
teman-teman semua, Bapak Ibu semua yang hadir di malam hari ini, baik kita lanjut lagi ya biar makin semangat, rasa nasionalisme kita makin tumbuh ya, makin menggebu-gebu. Mari kita menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Silakan, Bro. Boleh kasih aplaus ya, dan merdeka dan saling Tuhan. Oke, mantap. Alhamdulillah ya. Selamat malam sekali lagi yang baru bergabung di Zoom meeting malam hari ini. Ya, acara ini adalah salah satu mungkin jawaban dari doa-doa dari teman-teman semua. Baik, saya tidak berlama-lama ya, karena Zoom meeting ini begitu luar biasa semangatnya ya. Sekali lagi yang belum diberikan link di malam hari boleh diberikan biar kita bisa tembus di 1000 partisipan. Luar biasa ya, keren banget. Baik Bapak Ibu, sebelum nanti kita akan lanjut di narasumber berikutnya, nanti kolom chatnya akan saya tutup terlebih dahulu ya, biar kita fokus ya. Dan sekali lagi Bapak Ibu, perlihatkanlah wajah penuh bahagia. Jangan pernah diperlihatkan wajah penuh masalah di Zoom meeting malam hari ini. Bisa ya? Oke. Bisa? Boleh dikatakan di kolom chat diketikkan bisa. Apakah bisa Anda perlihatkan wajah penuh bahagia? Bisa? Tuliskan di kolom chat kalau bisa. Bisa? 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 Luar biasa. Sekali lagi kasih tepuk tangan buat Anda semua. Oke. Baik, langsung saja. Kita panggilkan narasumber yang pertama, begitu luar biasa ya. Kenapa? Karena perjalanan beliau dari bulan Mei mengenal royalty ya, tetapi perjalanannya karena tidak ada info yang komplit mungkin ya, sehingga akhirnya beliau bisa menemukan tim yang luar biasa di komunitas royalty Indonesia yang sangat positif katanya, dengan support sistemnya yang sangat membantu. Akhirnya ketika beliau fokus di royalty dalam waktu 2 bulan saja sudah tercapai V4. Luar biasa. Dan timnya sudah ada 2.000 member dan menjangkau 8 negara. Indonesia, Malaysia, Filipina, Taiwan, Italia, USA, Pakistan, Australia. Boleh kasih aplaus yang luar biasa, mantap sekali. Inilah dia ya, mari kita sambut Mr. Bull. Halo, malam semuanya. Malam. Apakah suara saya cukup jelas? Cukup jelas. Cukup jelas, siap. Tadi waktu sebelum mulai cek koneksi internet agak lag-lag. Jadi iya, nanti mohon maaf juga ini. Padahal iya. Jakarta ini ya. Ya, mungkin karena terlalu padat nih. Bang Irfan, malam hari ini nih ada 600 orang yang hadir, tapi kayaknya di luar sana nih ada 6 juta yang sedang nonton nih, Bang. Betul sekali, luar biasa. Sekali lagi aplaus untuk Royalty Indonesia. Luar biasa. Silakan siap. dulu.
Siap, baik. Selamat malam Bapak Ibu semua. Ya, saya lihat dari luar kota ada Kuala Kurun ya. Dari luar kota, bahkan saya mau nanya ada yang dari luar negeri nggak di sini? Dari luar negeri ya. Kebetulan kami dari saya dan teman-teman dalam waktu 2 bulan lebih, sekarang tadi yang sudah dikatakan oleh Bang Irfan, kita sudah menjangkau lebih dari 8 negara. Mudah-mudahan dalam waktu dekat akan jadi 9 negara. Jadi teman-teman, Royal Q ini sangat luar biasa. Sebuah ide bisnis di mana awalnya saya cuma bicara sama teman-teman saya di warung kopi ya. Awalnya ketika saya mendengar tentang kripto, ya kayaknya ini asik banget kalau memang kita bisa main kripto atau bisa investasi kripto, tapi ada yang jagain gitu loh. Selama ini kita berinvestasi manual ya. Saya sendiri sebelum mengenal kripto, saya sudah mengenal bursa. Saya pernah kerja di bursa ya di tahun 2002. Saya tahu bagaimana perdagangan saham dan lain sebagainya. Tetapi ketika saya tahu bahwa kripto hari ini lagi luar biasa ya, ketika market saham ya di bulan Mei itu selama lebih dari 50-60 tahun bursa saham berdiri, itu hanya ada sekitar 2,2 juta akun yang ada di Indonesia, Bapak Ibu. Tapi bagaimana dengan kripto ya? Kripto yang baru happening kurang dari 2 tahun di Indonesia, di bulan Juni sudah ada 7,2 penggunanya. Bayangkan. Dan kabar baiknya nanti di akhir tahun pemerintah kita, Menteri Perdagangan sudah mencanangkan akan meresmikan bursa kripto di Indonesia. Wah, tepuk tangan dulu dong ya. Jadi kenapa ini sangat penting teman-teman? Kenapa ini sangat penting? Bayangkan, kita belum diresmikan aja, ini udah begitu heboh orang main kripto. Apalagi kalau nanti sudah diresmikan bursanya. Jadi teman-teman yang sudah memilih Royal Q untuk menjaga aset kriptonya udah sangat tepat. Nah, saya berterima kasih kepada para leader, ya kepada Mr. Santoso, leader saya langsung, Mr. Didi ya. Jujur beliau yang membina saya. Sebelumnya tadi saya luntantung ya karena ikut YouTuber ya, ikut YouTuber tentang Royal Q tapi nggak dibina. Akhirnya saya menemukan support system yang sangat baik, sangat teman-teman sudah benar ya hadir ke Royal Q Indonesia, leader-leadernya sangat peduli. Leader-leadernya sangat membangun Anda, membina Anda menjadi cepat ya. Support sistemnya udah bagus, kemudian produknya udah bagus dan semangatnya ya, semangat dari semua bonus ya dan lain sebagainya itu adalah saling mendukung ya. Dan juga tadi diperkenalkan saya di sini sebagai Mr. Bas, betul ya. Saya di dunia kripto dikenalnya sebagai Mr. Bas. Kemudian di luar sana saya seorang entrepreneur, saya juga punya beberapa bisnis, saya punya beberapa project saat ini, tetapi namanya manusia bisa punya beberapa peran ya. Kalau di hari kerja, di jam kerja, saya mungkin punya topi yang lain, tapi hari ini saya akan mengendorse cryptocurrency dan khususnya adalah Royal Q. Nah, oleh karena itu sebut saya Mr. Bas ya. Saya akan memperkenalkan ini kenapa saya menggebu-gebu dan saya bersemangat karena saya sudah membuktikan. Ya, kalau saya belum membuktikan, tentu saya juga nggak akan bisa ya share. Saya mohon izin share dari layar saya, boleh ya? Saya coba share ya. Oke, saya izin share pakai halaman ini. Oke, siap Pak. Oke, terima kasih ya. Baik. Oke, apakah bisa dijangkau layar saya? Boleh cantumkan di kolom chat atau dibantu? Bisa ya? Bisa. Oke, siap. Baik, ya hari ini kita ngomong tentang Royal Q, Bapak Ibu, sebuah fenomena yang sedang terjadi bukan hanya di Indonesia, tetapi di dunia, Bapak Ibu. Ya, ketika perubahan, kita bicara tentang era agraris, di mana orang-orang yang dulu punya uang itu dikenal orang-orang yang memang punya tanah yang luas. Ya, kisah-kisah kerajaan di Inggris, di Spanyol, ya. Kenapa sampai mereka mau menjajah bangsa-bangsa lain? Karena tujuannya adalah untuk memperluas wilayah, memperluas tanah. Ya, kemudian muncul era industri ketika mesin uap ditemukan, ya mesin-mesin industri ditemukan, ya orang bisa bekerja dengan mesin. Ya akhirnya orang-orang yang dianggap berduit, orang-orang yang punya uang adalah orang-orang yang punya banyak pabrik, ya banyak mempekerjakan manusia. Itu era industri, itu ya orang yang dikenal sebagai orang yang kaya ya. Kemudian di era tahun 80-an akhir ya, saya masih ingat sekali ya, ketika saya masih kuliah, saya masih SMA, itu adalah era menjelang booming internet Bapak Ibu. Era yang disebut era informasi. Ketika kita nih
semua masih pada buta, nggak tahu ada bisnis ini, bisnis itu ya. Kalau kita menguasai informasi di saat itu, ya orang-orang bisa memonopoli, orang-orang bisa melakukan perdagangan, orang-orang bisa melakukan pertukaran, ya. Mana yang dikurang, mana yang kebutuhan di sini, hanya butuh informasi, Bapak Ibu. Saat itu ketika Anda menguasai informasi, maka Anda akan bisa menjadi kaya raya. Nah, hari ini kita bicara tentang yang namanya era digital, Bapak Ibu. Era digital ini adalah sebuah era baru di mana cara orang mengumpulkan kekayaan bukan lagi dengan cara-cara yang lama. Ya, orang sekarang main game aja digaji puluhan juta, Bapak Ibu. Orang-orang hanya bikin foto, video, posting di internet bisa menghasilkan puluhan, ratusan, bahkan miliaran rupiah per bulan. Ya, yang mana orang-orang di era agrari, orang-orang informasi, orang-orang industri itu nggak nyampe. Nah, hari ini kita pun menghasilkan kekayaan bukan lagi dengan cara-cara yang biasa. Ya, karena itu ini adalah momen yang sangat tepat, Bapak Ibu. Kita bicara bagaimana dampak ya selama 2 tahun terakhir, bukan hanya Anda dan saya, tapi dunia ini sedang menderita, Bapak Ibu. Yang punya bisnis terancam bangkrut, yang sudah punya pekerjaan terancam di PHK, ya. Nah, ini bahkan negara, para kepala negara, kepala daerah ini semua pusing bagaimana memikirkan ekonomi yang sedang berputar, ya. Anda di luar sana yang belum mengenal sistem ini, pasti saya pun mengalami ya. 4 bulan yang lalu, 5 bulan yang lalu, ketika saya belum mengenal Royal Q, tentu ini menjadi permasalahan yang luar biasa, Bapak Ibu. Tetapi kita akan coba lihat solusinya apa, ya. Nah, hari ini kenapa selama 2 tahun terakhir, ketika pandemi, justru orang-orang yang bermain investasi di bursa itu berkembang luar biasa, ya, mulai dari forex, ya, gold, ya, saham, dan anak emas sekarang yang lagi naik daun namanya cryptocurrency, Bapak Ibu. Ya, kenapa tadi saya sebutkan data? Ya, pemerintah bulan Juni itu mensurvei ya, hanya dari beberapa akun yang ada di Indodax, ya, kemudian di toko kripto, di Pintu dan lain sebagainya. Beberapa aplikasi-aplikasi cryptocurrency itu penggunanya di Indonesia aja, Bapak Ibu, 7,2 juta per bulan Juni. Dan dengan potensi Indonesia 270 juta orang, yang mana sekarang milenial pegang handphone, tahu kripto, ya, bisa dapat uang setiap hari, ya, dan itu uangnya besar sekali ya. Nanti kita akan tunjukkan berapa besar bisnis ini, Bapak Ibu. Ya, Anda nggak salah, ya. Tetapi bagi yang belum mengenal, saya mengajak Bapak Ibu sekarang membuka hati, membuka pikiran, ya. Kami di sini tidak memaksa Anda nanti untuk bergabung, untuk join apa segala macam, kami tidak akan memaksa. Ya, bayangkan ini adalah informasi aja. Kalau cocok silakan, Anda harus berterima kasih kepada yang mengundang Anda. Kalau tidak cocok, nggak apa-apa. Anggap aja ini informasi buat Anda. Oke, setuju ya? Oke, ini adalah era baru yang namanya cryptocurrency, Bapak Ibu. Cryptocurrency itu apa sih? Ya, masih banyak orang yang nggak paham. Mungkin masih banyak yang masih bingung. Sebenarnya kripto ini benda apa gitu? Ini binatangnya apa sih? Ya, yang namanya cryptocurrency itu ada 4 ciri, Bapak Ibu. 4 ciri yang paling sederhana. Yang pertama, dia adalah komoditi digital atau yang disebut dengan aset digital. Ya, beberapa negara mengakui cryptocurrency sebagai alat tukar, maka disebutnya cryptocurrency. Ya, tetapi beberapa negara termasuk di Indonesia itu belum mengakui sebagai alat pertukaran, tetapi diakui sebagai aset, Bapak Ibu. Karena dia aset, dia punya nilai, dia bisa naik dan turun, ya, sama dengan lukisan dan lain sebagainya, ya. Oleh karena itu, dan yang kedua, dia sifatnya adalah terdesentralisasi. Artinya apa sih? Kalau dulu Bapak Ibu yang namanya kita mau mengirim uang, mau mengirim aset kita, itu ada lembaga-lembaga yang sebenarnya menjadi tempat yang sangat berkuasa untuk bisa menentukan apakah dana Anda bisa dilewatin, dilolosin atau tidak, disensor dan lain sebagainya. Ya, sistem perbankan yang telah dibangun hari ini adalah sebuah sistem keuangan yang sangat tersentralisasi, Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu pernah mencontoh, tadi saya lihat diketik ada yang dari Taiwan, ya. Bagaimana Anda di Taiwan mau mengirim uang ke Indonesia? Harus melalui beberapa, ya, bahasa jalanannya calo, ya. Tapi ada yang bilangnya agen, ya. Ada yang bilangnya dan lain sebagainya, ya. Nah, tetapi Anda harus melalui beberapa orang atau beberapa lembaga, beberapa pihak yang bisa mengontrol itu, gitu. Nah, satu, jalurnya dikontrol. Yang kedua, biayanya berlapis-lapis. Dari Anda mau transfer, ya, Anda mau nyetor uang ke sana, ya, itu juga yang kedua berlapis-lapis. Yang ketiga, waktunya lama, Bapak Ibu.
Ya, saya pernah mengalami bagaimana mau menerima uang dari luar negeri masuk ke Indonesia, ya angkanya 700 juta, sampai ke Indonesia cuma 600-an juta, itu pun nyampainya hampir seminggu. Ya, dipotong banyak, disunat banyak, sana sini sana sini sana sini, dan itu merepotkan, mesti ngisi banyak formulir dan lain sebagainya. Dan konsep dari cryptocurrency ini sangat efisien, Bapak Ibu. Dia bisa melakukan perpindahan dari dompet ke dompet dengan waktu yang sangat singkat, dengan harga yang sangat murah, ya, tanpa ada satu pihak atau lembaga pun yang bisa mengontrol itu, karena fungsinya adalah terdesentralisasi dompet ke dompet. Maka itu selamat datang di mata uang masa depan, Bapak Ibu. Ini adalah kelompok teknologi yang diusung oleh banyak orang saat ini. Ya, bukan hanya kita secara individu, lembaga-lembaga dunia. Minggu lalu, 2 minggu yang lalu, negara bahkan mulai, ya, negara-negara Amerika Latin seperti Panama, Kuba, Venezuela, dan yang sudah resmi El Salvador, kemudian ada Yunani, kemudian ada negara-negara di Ukraina dan lain sebagainya, udah mulai, dan mereka ini mau menjadikan mata uang sebagai mata uang dunia, Bapak Ibu, mata uang negaranya dia dulu, ya. So tadi sudah terkait desentral, yang ketiga tadi peer to peer, dari bisa banyak orang ke banyak orang dalam waktu singkat, ya. Lalu juga dikatakan bahwa aman, mudah, dan tidak dibatasi teritori. Dan saya mau katakan, bahkan Bapak Ibu, ini blockchain atau cryptocurrency ini adalah dua kutub yang bertolak belakang, ya, antara private tapi juga transparan. Ya, orang bilang kalau dengan cryptocurrency ini, oh bisa pakai uang money laundering, oh bisa pakai uangnya teroris, bisa uang koruptor. Saya mau katakan begini, Bapak Ibu, pakai uang fiat, ya, pakai uang dolar, ya, pakai uang dolar Amerika, dolar Singapura, dolar Hong Kong, dolar manapun, orang bisa melakukan korupsi kok. Orang bisa melakukan transfer dana yang tidak transparan kok. Ini hanya alat bantu. Bahkan, ya, justru kripto itu bisa melacak jejak-jejaknya. Jangan salah. Justru cryptocurrency itu sangat transparan secara komunitas. Kita bisa melihat pergerakan uang itu, kita bisa lihat. Jadi kalau yang bilang ada yang mengatakan bahwa cryptocurrency tidak transparan, saya mau katakan orang itu belum paham. Orang itu belum ngerti tentang cryptocurrency. Orang itu belum ngerti tentang blockchain. Karena blockchain dan cryptocurrency sangat transparan. Sekali lagi, sangat transparan. Kalau sistem perbankan yang ada di dunia saat ini, saya mau kirim uang dari saya ke koruptor saya mau kirim uang ke teroris saya mau kirim uang ke narkoba saya, narkotik, bandar narkotik saya. Nggak ada orang yang tahu, cuma saya sama dia dan beberapa regulator pemerintah yang tadi terpusat, dia tahu. Tapi orang lain nggak tahu, orang umum nggak tahu. Tapi kalau di blockchain, semua orang tahu, Bapak Ibu. Semua orang tahu, hanya yang dilindungi adalah identitasnya. Tapi transaksinya sangat transparan. Jadi sekali lagi, ini bertolak belakang. Jadi kalau ada rumor yang seperti itu hoax, ya, nggak benar. Ya, kemudian contoh beberapa cryptocurrency yang sudah kita kenal, mulai dari BTC, yaitu the mother of cryptocurrency, sebagai awal muasal dari blockchain sendiri, namanya Bitcoin. Kemudian ada Ethereum, Cardano sekarang yang lagi populer. Sekarang ada Binance sendiri, BNB, Litecoin, dan Doge, ya, Doge yang beberapa bulan lalu menjadi begitu fenomenal, ya. Kita akan lihat begitu banyak bentuk koin yang orang mengatakan, oh, koin ini nggak punya fundamental. Salah. Setiap koin itu punya fundamental. Tapi saya mau katakan, ya, saat ini ada sekitar 12.000 koin yang ada di dunia. Tapi jujur kita akui, ada sekitar hampir 90% itu adalah koin-koin yang memang tidak ada fungsinya. Oleh karena itu, kita harus memilih koin yang memang benar. Karena memang ada koin yang memang dibuat, dibentuk, tujuannya memang untuk, ada yang untuk lelucon, ya, untuk bercandaan, ya, ada yang memang juga tujuannya untuk menipu. Jadi teman-teman beli dan pilih Bitcoin, pilih koin-koin yang memang di komunitas yang benar, ya. Dan kita bersyukur nanti di sini dari 12.000 koin tadi yang bisa terseleksi masuk ke bursa Binance itu hanya sekitar 500 sampai 600 koin. Bayangkan dari 12.000 koin yang ada di dunia hanya 500 sampai 600.000 koin. Sama seperti bikin perusahaan. Bikin perusahaan di Indonesia sekarang mudah sekali. Cukup dengan 6 juta, 8 juta kita bisa bikin PT, Bapak Ibu. Tetapi ada orang yang bikin PT dengan tujuan mulia. Ada orang bikin PT untuk bikin produk servis yang bagus. Namun ada juga orang bikin PT untuk menipu orang, untuk melakukan transaksi yang tidak baik. Sama, koin juga seperti itu. Nah, namun perusahaan-perusahaan tadi untuk bisa masuk ke bursa, ya, contoh kita ngomong Bursa Efek Indonesia di sini, ya, dari data BPS sekitar 2 juta entity perusahaan, ya, mau PT, CV, UD yang ada di Indonesia 2 juta.
ya, yang mampu masuk ke bursa itu cuma 500 Bapak Ibu, cuma sekitar 600. Ini mirip analoginya. 12.000 koin yang bisa masuk ke Binance cuma sekitar 600 koin, ya. Sekitar hampir 2 juta perusahaan atau 2 juta entity bisnis di Indonesia yang bisa masuk ke Bursa Efek Indonesia hanya sekitar 600 perusahaan. Dan yang bisa masuk ke Royal Q, ya, udah diseleksi ya sama Binance dan bisa masuk ke Royal Q cuma 71 koin Bapak Ibu. Jadi koin-koin yang nanti yang ada di Royal Q ini adalah koin-koin blue chip, ya, koin-koin yang keren, koin-koin yang bagus semua ya. Itu oleh karena itu, nah, ada 4 cara untuk kita bisa mendapatkan keuntungan dari cryptocurrency, Bapak Ibu. Yang pertama namanya mining. Ya, mining itu kita menggali, diibaratkan seperti Bitcoin adalah emas digital, ya, karena fungsinya, karena kebutuhan orang, karena kelangkahannya. Jadi dia ditemukan dengan cara di mining, ya, dengan proses yang sangat rumit. Mungkin saya tidak punya cukup waktu untuk menjelaskan proses mining di sini, tetapi kira-kira seperti itu. Dia diilustrasikan seperti emas digital. Untuk menghasilkannya butuh seperangkat superkomputer yang memecahkan kode-kode kriptografi, ya, sehingga seperti diilustrasikan seperti kita mining emas. Mining itu tambang, ya. Yang kedua namanya staking. Staking ini mirip sekarang metode baru untuk menghasilkan beberapa koin, ya. Bagi pemilik koin dia bisa seperti deposito, tapi bagi pemilik jaringan blockchain ini adalah koin-koin ini sebenarnya mempermudah proses pertukaran informasi yang ada di dalam blockchain itu sendiri yang disebutnya dengan staking. Jadi kalau kita punya koin masuk ke dalam koin tersebut, kita akan diimbali dengan koin-koin yang lain gitu ya. Oleh karena itu kalau secara investasi tadi seperti deposito. Tapi bagi jaringan blockchain-nya sendiri sebenarnya itu adalah kunci mempermudah jaringan blockchain-nya sendiri, ya. Maka teman-teman juga bisa mendapatkan keuntungan dari sini. Dan yang ketiga ada namanya holding. Holding ini teman-teman harus bisa mengintip koin-koin yang akan punya potensi naik luar biasa. Bisa nanti searching-nya banyak tempat dan banyak sumber, ya. Biasanya orang menghunting itu koin-koin baru, koin-koin yang berprestasi. Lihat siapa tim developernya, lihat apa misi dan project-nya. Jadi sekali lagi tadi koin-koin yang bagus itu punya fundamental Bapak Ibu, punya project yang jelas. Sama kayak kita membeli saham, ya. Lalu kalau Bapak Ibu yakin beli dari waktu murah sekali, ya. Kadang-kadang koinnya 0,00001 dolar, ya, dan lain sebagainya. Jadi nilainya murah sekali. Tinggal Anda menghunting, memilih dan akhirnya bisa menemukan koin-koin yang bagus. Nah, ini lalu disimpan aja sampai dia melonjak, ya, sampai 1%, $1, $2, $100, ya. Maka Anda kaya mendadak dalam satu malam, ya. Dan yang terakhir ada cara lain namanya trading, Bapak Ibu. Nah, ini bagi Anda yang mungkin nggak sabar seperti mining, butuh modal besar, staking, butuh banyak resources juga seperti ETH kemarin harus 32 koin ETH ya baru bisa staking sendiri ya. Holding juga karena Anda nggak sabar pengen pegang panjang tapi ada peluang namanya trading, Bapak Ibu. Trading Anda bisa dapatkan keuntungan tuh bahkan harian. Bahkan teman-teman di Royal Q bukan hanya harian, ya, tapi bisa setiap jam, bisa setiap menit, bahkan beberapa detik, tergantung pasar, ya. Nah, trading sini ada menjadi 2 yang kita kenal. Satu trading tradisional, yang kedua adalah trading digital. Dalam hal ini adalah cryptocurrency, ya. Di sini kita punya pasar terbesar di dunia, ada 2 yang kita pilih, Bapak Ibu. Satu namanya Binance. Binance itu dengan total perputaran uangnya itu sehari itu sekitar 1.500 US dollar ya, 1.500 triliun ya rupiah ya. Ini sama seperti 1 tahun APBN kita Bapak Ibu. 1 tahun APBN kita sama dengan 1 hari putaran uang di Binance. Ini gede banget, pasarnya udah dunia. Yang kedua hobi. Ya, hobi secara perputaran dana dia juga terbesar kedua di dunia, sekitar 6.000 triliun kira-kira. 600 triliun lah kira-kira sehari. Ya. Nah, kemudian kita ngomong tentang trading kripto ya. Kalau Bapak Ibu harus punya akun dulu ya, lalu deposit di sana, di exchanger. Buka aja di Indonesia yang terkenal ada namanya Toko Kripto, yaitu anak perusahaan dari Binance sendiri. Kemudian ada Indodax ya, ini antara Indodax sama Toko Kripto rata-rata satu hari antara 800 miliar sampai 1,2 triliun perputaran per harinya. Jadi ini juga besar sekali, di Indonesia udah potensial ya. Dan kalau dunia tadi yang terbesar Binance dan Huobi ya. Nah, kenapa cryptocurrency tadi nih ya, teman-teman kalau mau lihat ya. Ini adalah gambaran pasarnya nih ya. Tuh,
BTC aja satu nilainya sekitar 11.000 triliun rupiah, Bapak Ibu. Itu valuasinya, market cap-nya hari ini. Ya, hari ini memang masih bergejolak harga, jadi harganya di sekitar 600, tapi dia pernah mencapai harga tertinggi sekitar 900 juta ya, satu keping. Nah, baiknya di cryptocurrency, Bapak Ibu kalau punya dana, saya punya $10, bisa nggak membeli cryptocurrency Bitcoin yang harganya 600 juta? Bisa, Bapak Ibu. Kalau di saham nggak bisa loh. Ya, saya punya uang, misalkan kita mau beli saham nih yang harganya ya, saya mau beli 0,10 lembar saham boleh nggak? Nggak bisa loh Bapak Ibu. Dia ada minimalnya ya, ada lotnya ya. Di forex juga demikian, tapi di cryptocurrency bisa Bapak Ibu. Kita bisa memulai trading dengan $10 ya. Jadi ini sangat leluasa. Kemudian market crypto juga 24 jam 7 hari Bapak Ibu. Beda dengan market-market yang lain. Ya, saham ada jamnya, forex juga ada jamnya, belahan dunianya berbeda. Lalu Sabtu Minggu mereka libur. Kalau namanya kripto, di pasar kripto itu 24 jam, 7 hari, 365 hari. Tahun baru tetap buka. Idul Fitri masih buka. Merry Christmas masih buka. Nggak ada libur, Bapak Ibu. 24 jam, 7 hari. Jadi peluang Anda untuk memanfaatkan market di tempat yang udah tepat, Bapak Ibu. Ya. Kemudian, nah ini ada dua cara nih. Ya, kemarin saya masih menggunakan cara yang sebelah kiri ini, Bapak Ibu. Ya, karena taunya melihat market kriptonya bagus, keren, dahsyat ya. Jadi saya ikut coba, teman bilang bagus, Kevin bagus, coba deh, saya ikut ya. Kemudian, nah apa yang terjadi ketika kita main sendiri, Bapak Ibu, ya kita ini manusia masih ada serakah ya. Ketika harganya naik, kita udah tahu harusnya keluar dari pasar, kita harus tahu taking profit, tapi kita tanggung. Kok saya cuma untung 3% ya? Katanya kripto itu bisa naik 80% per hari loh. Ya, katanya kripto itu bisa naik 20% per hari loh. Kok baru naik 2% udah pengen sell? Ah, tahan dulu. Kita pasang 5%, Bapak Ibu. Apa yang terjadi? Baru 3,5% dia turun. Ya, nyesel, nggak beli. Ya, sebaliknya, ketika market turun seperti hari ini, ya, merah, takut kita, takut. Apa yang terjadi? Sell. Ya, kita malah jual. Salah. Justru saat sekarang, saat yang benar untuk kita beli. Ya, karena apa tadi emosi kita, emosi. Ketika turun takut kita jual, ketika naik harusnya kita lepas, kita malah tahan. Salah. Terbalik nih aturan mainnya. Kenapa? Sekali lagi karena manusia punya emosi, Bapak Ibu. Ya, yang kedua, kita mesti punya butuh waktu untuk menganalisa. Padahal kita sehari-hari pekerjaannya mungkin saya katakan saya hari kerja, saya jam kerja, saya punya bisnis, saya punya project sendiri. Saya nggak bisa setiap hari melihat chart. Setiap jam itu melihat chart pergerakan harga. Beberapa teman WA, bro cepetan masuk, ini harga lagi bagus. Wah begitu buka handphone baru mau masuk, udah lewat dia. Udah kelewatan. Nanti kalau ada kesempatan saya tunjukkan ya. Saya lagi makan malam Bapak Ibu. Ketika saya pegang koin Shiba. Sebelum saya pakai koin Shiba ya. Waktu itu lagi heboh tuh. Lagi makan malam, tiba-tiba koin Shiba melompat dalam waktu 2 menit, Bapak Ibu. Grafiknya itu kayak roket, to the moon, lompat. Tapi untung saya udah pakai Royal Q. Nanti saya coba kasih tunjukkan. Dalam waktu 2 menit, lompatan harganya tak. Saya dapat profit semua, Bapak Ibu. Hanya apa? Hanya pakai Royal Q. Kalau saya main manual, nggak akan dapat, Bapak Ibu. Momen-momen seperti itu dalam waktu 24 jam banyak terjadi. Banyak terjadi letupan-letupan kecil. Ada letupan kecil, ada letupan besar. Ya, kalau kita kehilangan momentum seperti itu, bayangkan. Ya, padahal di market itu dengan atau tanpa Anda, dia akan terus terjadi, Bapak Ibu. Dia akan terus bergerak, dia akan terus jalan. Masa bodoh, kamu ikut atau nggak ikut, dia akan terus jalan. Karena itu adalah market, Bapak Ibu. Itu adalah dunia. Ya, dan kita ini perannya cuma riak-riak kecil lah. Tapi kalau kita main manual, itu yang kita lewatkan, gitu ya. Nah, tadi butuh jam terbang. Berapa sih orang yang hebat, jago, baca. Bahkan ada yang udah ahli pun tetap bisa kalah, Bapak Ibu. Bisa salah, bisa tidak mood, ya, bisa jadi salah baca berita, ya, salah baca informasi, bisa salah, ya. Kemudian, tadi butuh kesabaran. Tadi ya, marketnya 24 jam 7 hari. Kadang-kadang pas kita lagi tidur, market di Amerika sekarang lagi hot-hotnya, Bapak Ibu. Ya, ketika kita lagi bangun pagi, market di Asia lagi bergerak. Ketika kita sore, siang, Eropa mulai bergerak, Afrika bergerak, Amerika Latin bergerak, dan lain sebagainya. Kita nggak bisa kontrol, itu kita terbatas. Ya, so
tadi kita ya terus mengejar berita. Ini adalah pekerjaan ketika kita trading manual, Bapak Ibu. Capek. Nah, sekarang ada solusinya, yaitu namanya trading auto. Ya, trading auto hanya dia bisa bekerja 24 jam 7 jam tadi yang saya katakan. Ya, apa bedanya? Nah, dia bisa trade 24 jam, kemudian dia juga nggak perlu analisa fundamental technical karena nanti saya akan jelaskan ya, ada 3 macam pengguna Royal Q ya, ada 3 macam. Tapi nanti mungkin di slide selanjutnya. Ya, kemudian tadi emosi terjaga karena begitu Anda sudah pencet aktivasi robotnya, maka robot yang akan bekerja buat Anda. Ya, bukan Anda, kalau di sebelah kiri, Anda yang bekerja menjadi apa ya, budaknya chart, budaknya layar handphone Anda, budaknya layar komputer Anda. Anda harus menjaga dia terus. Ya, Anda harus memperhatikan terus. Tapi ketika Anda menggunakan auto dengan Royal Q, maka dia yang bekerja untuk Anda, Bapak Ibu. Ya, emosi terjaga ya, dan transaksinya sudah sangat canggih dengan artificial intelligence. Ya, dia melakukan transaksi itu dalam hitungan milidetik. Ya, dia sangat cepat. Ya, nggak peduli jaringan handphone Anda Anda lagi jalan-jalan mancing di tengah pulau, nggak peduli. Lalu handphone Anda tenggelam, nggak peduli. Tetap Royal Q Anda bekerja karena dia bekerja bukan di handphone Anda. Ya, dia bekerja itu secara sistem cloud dan dia nempelnya di API di dompet Anda di Binance. Ya, bukan di robot Anda. Ya. Nah, dia lebih stabil, aman, dan nyaman. Ya, oke. Oke. Ya. Oke, nah selamat datang. Yang tadi kita sebut-sebut dari tadi, ya, yang saya singgung-singgung tentang yang namanya Royal Q. Ya, boleh dikatakan hari ini Royal Q adalah the best crypto trading bot. Kenapa saya katakan the best crypto trading bot? Mungkin teman-teman nanti akan pernah mendengar, oke, kalau begitu saya juga pernah dengar namanya robot trading A, robot trading B, robot trading C. Saya mau katakan begini Bapak Ibu, tolong lihat secara detail. Ya, kalau dikatakan mobil, ya mobil itu banyak. Ya, ada mobil box, ada mobil bak, ada mobil sport, ada mobil MVP, ya, dan lain sebagainya. Mobil itu banyak. Robot trading juga banyak, Bapak Ibu. Anda harus jeli. Apa yang membedakan Royal Q dengan robot-robot yang lain? Saya sebelum memilih menggunakan Royal Q, saya sudah mencoba sekitar 5-6 robot ya yang lain. Ya, oleh karena itu saya tahu perbedaannya. Ya, dan kenapa akhirnya saya tetap memilih Royal Q? Karena ya for me is the best. Ya, dan hari ini ya Royal Q yang saya tahu baru sekitar 6-7 bulan yang secara referral disebarkan, ya, tetapi secara teknologi mereka sudah melakukan itu selama lebih sekitar tahun, ya. Tetapi ketika mulai referral sekitar 6-7 bulan yang lalu, saat ini sudah tersebar di hampir 30 negara, Bapak Ibu, ya. Dan saya lihat robot-robot sejenis itu belum sebaik ini, gitu ya. Karena itu yang pertama adalah oke, jadi kita mau tunjukkan dulu bahwa aplikasi trading ini digunakan teknologi tinggi ya, kecepatan, tadi transaksinya itu udah milidetik dan di exchanger terbesar di dunia tadi yang saya katakan bahwa dia bisa auto trade selama 24 jam 7 hari tanpa henti, bahkan handphone Anda matikan pun, handphone Anda kecebur laut pun tadi tetap nyala. Kemudian ini bukan sistem ROI, banyak yang mengatakan kalau saya gabung di sini berapa satu hari berapa persen, sebulan berapa persen, pasti ya jamin ya pakai notaris ya, kita nggak perlu Bapak Ibu. Ya, karena ini bukan sistem ROI, dana Anda tidak disimpan di saya, dana Anda bukan disimpan di broker, bukan simpan di perusahaan, no. Dana Anda yang pegang, ini bukan money game, ini bukan Ponzi. Ya, keuntungan Anda bukan dari keuntungan orang-orang yang lain, bukan. Keuntungan Anda dari trading di bursa, Bapak Ibu. Ya, so ini jelas adalah murni trading. Ya, jadi berapa persentase? Secara resmi Royal Q tidak pernah mendeklar bahwa dia akan menghasilkan berapa, namun kami punya data historical. Ya, saya pribadi secara historical sebulan sekitar 20-30%
rata-rata. Ya, namun sekali lagi tergantung market. Bahkan satu hari pun saya pernah mencapai rekor itu satu hari keuntungan dari trading robot ini 8,7% dalam satu hari. Itu pernah. Namun sekali lagi itu bukan garansi Bapak Ibu. Kita nggak bisa mengatakan bahwa itu pasti itu apa segala macam. Tidak. Ya. Nah ini sekali lagi ini murni bot untuk trading. Nah yang kabar baiknya adalah Royal Q hanya memperdagangkan itu di spot Bapak Ibu, tidak di leverage. Jadi kalau market lagi turun, koin itu tetap punya Anda, nggak akan namanya margin call seperti seseram forex ya. Ketika Anda mendengar ya teman-teman trader di forex, ketika dia bilang margin call itu lututnya gemeteran tuh Bapak Ibu. Ya, udah margin call tuh ya. Kalau di sini mah kita santai-santai aja, udah margin call berapa? 3 masih ketawa-tawa, masih minum kopi. Margin call berapa? 4 masih ketawa-tawa kita. Tapi begitu dia naik, justru margin call yang paling bawah itu yang paling enak tuh, daging semua tuh. Ya, kalau masih margin call 0, margin call 1 itu mah kecil, ya. Tapi margin call 4, apalagi tadi saya dengar ada yang sampai 15, begitu dia naik, daging semua tuh Bapak Ibu. Ya, dan sistem perdagangannya tadi dengan sistem profit sharing, ya. Anda tidak dirugikan. Bahkan Anda diuntungkan, Anda dicarikan uang Bapak Ibu. Robot bekerja buat Anda, mencarikan Anda uang, dan dia minta jatah hasilnya 20% ketika Anda untung. Bukan minta di depan. Dia hanya minta ketika Anda untung 20%. Sangat wajar, Bapak Ibu. Bisnis apa lagi? Kita punya partner bisnis yang bekerja buat kita 24 jam 7 hari, 365 hari, nggak minta lembur, nggak minta cuti, nggak bakalan nanti selingkuh, ya, mengkhianati kita, ya, cuma minta 20% dari keuntungan kita loh. Kalau kita untung dia belum minta loh. Nggak minta di depan. Ini sangat-sangat fair, sangat wajar gitu ya. Ini bisnis terbaik menurut saya saat ini. Tadi ya, hampir tidak ada resiko. Tadi dikatakan kenapa? Karena semua dana trading ya itu adalah di tangan Anda. Semudah Anda menggunakan m-banking, ya, semudah Anda menggunakan aplikasi-aplikasi pembayaran yang ada di luar sana. Sesimpel itu Bapak Ibu. Ya, kapan Anda mau pakai? Bukan hanya profit yang bisa Anda tarik, bahkan modalnya Anda mau tarik sekaligus pun boleh. Nggak di-lock, dana nggak di-lock. Oh, di-lock 7 hari, di-lock sebulan, di-lock 3 bulan. No. Itu uang Anda. Anytime Anda bisa tarik. Anytime Anda bisa ambil. So, sangat fleksibel dan sangat menguntungkan. Ya. Oke, ini adalah legalitas yang sudah terdaftar ya di lembaga resmi Amerika. Ini adalah legalitas dari California. Kemudian yang di tengah, Bapak Ibu, Royal Q bukan kaleng-kaleng. Ini aplikasi sudah tembus bukan hanya di Google Play Store, tapi di iOS, Bapak Ibu. Dan terakhir kami mengecek ya, Bapak Ibu yang punya iOS bisa buka ya aplikasinya, App Store-nya. Anda bisa lihat Royal Q adalah aplikasi keuangan finansial ya. Aplikasi finansial terbaik ranking 27 di dunia, Bapak Ibu. Ya. Bagi pengembang-pengembang aplikasi tahu betul bahwa kita kalau mau masuk ke Apple Store itu susahnya bukan main. Ya, aplikasi yang bisa menembus itu tentu bukan kaleng-kaleng Bapak Ibu. Dan tadi predikatnya menjadi 27 terbaik secara aplikasi finansial. Oh, ini luar biasa, ya. Keuntungannya apa ya? Dia automatic work tadi, bekerja otomatis. Ketika Anda tidur, Anda mancing, Anda bekerja, Anda mau jalan-jalan, masih belum bisa jalan-jalan ya. Tapi paling nggak Anda mau leha-leha, mau santai, ya. Anda tidur, ya, tidur siang juga, tidur sore boleh. Tidur pagi boleh ya, Anda mau tidur 24 jam juga boleh, tapi jangan lupa bangun ya. Tetap Anda dapat uang ya, dan full average ya. Tadi ketika nanti koinnya turun, koinnya down, justru kesempatan Anda membeli harga murah, koinnya makin banyak ya. Dengan dolar yang sama Anda bisa membeli koin lebih banyak ya, dan itu aset Anda. Sekali lagi ini aset digital Bapak Ibu ya. Potensi profit tadi saya katakan secara kita bukan ROI tadi ya, yang ada pastinya berapa. No, kita real trading ya. Kemudian tadi harga sewa masih sangat murah. 120.000 sekitar 1,6 juta setahun Bapak Ibu. Bukan per minggu, bukan per bulan. Kalau saya bilang ada robot seperti ini yang bekerja buat Anda. Mohon maaf Bapak Ibu ya. Menjaga aset Anda. Harga 120 itu bukan hanya untuk menjaga aset 100.000. Anda punya dana 100 juta, Anda punya 100 miliar, Anda punya 2 triliun.
tetap harga robotnya sama, Bapak Ibu. Ya, sekali lagi sama. Ya, dia menjaga aset Anda 24 jam 7 hari. Bagi saya, harga seperti ini 1,6 juta menjaga aset Anda. Sebulan sekali bayar juga wajar, Bapak Ibu. Jangan setahun. Sebulan sekali bayar 120 masih wajar, Bapak Ibu. 1,6 juta Anda mau gaji orang. Coba Anda gaji aset manager ya di bank terbaik yang nggak pernah gagal mengeksekusi apa yang Anda perintah. Dan ketika ada momen harga naik, dia bisa membeli. Walaupun lagi tidur, walaupun dia lagi di apartemen. Bisa nggak Bapak Ibu? Biar dia 1,6 juta. Nggak bisa. Ini setahun Bapak Ibu. Sehari cuma sekitar Rp5.000. Dan dia bisa menjaga aset Anda. Ini murah-murah, kebangetan murahnya. Ya, jangan nawar lagi Bapak Ibu, jangan nawar lagi. Ini udah murah-murah banget. Ya, kalau perlu kita tambahin malah. Biar Royal Q-nya makin bersinar, makin hebat, makin langgeng, lestari, memberi keuntungan buat semua member Bapak Ibu. Ya, so jangan tawar, tambahin kalau perlu. Ya, API key-nya tuh nempel di Binance sama Huobi. Jadi dia melakukan instruksi beli dan jual itu di aplikasi tadi, di dompet kita. Ya, dan dia tidak punya kewenangan untuk menarik dana. Ya, inilah dia hanya nempel API. Jadi aman. Ya. Dan tadi minimum balance-nya rendah. Saya katakan tadi $10 juga bisa. Namun $10 itu untuk pembelian awal. Ya, teman-teman, nanti kalau mau tahu tentang manajemennya, minta pengundang Anda. Ya, saya sarankan nomor 1 kalau gabung di Royal Q itu adalah ngerti tentang money management. Jangan mentang-mentang pakai robot bablas. Ya, ada 1.000 langsung dipasang semua 1.000 di depan. Jangan. Ya, robotnya logik, tapi kitanya emosional mainnya, tetap nggak bisa jalan. Ya, tanya nanti pengundang Anda tentang money management. Karena nanti ketika Anda bergabung setiap hari Jumat kita punya training khusus member. Ya, training kalau ini kan khusus yang kita anggap belum menjadi member. Ya, kalau yang udah menjadi member ada training khususnya. Ya, untuk mengelola money management yang baik dan benar. Dan tadi kita menempel di sebuah exchanger terbesar terbaik di dunia. Ya, Binance dan Huobi. Siapa mereka? Ini yang kita klaim, tapi kalau Bapak Ibu nggak percaya, silakan Google sendiri, cari sendiri. Jadi ini adalah exchange terbaik di dunia saat ini. Dan kita berpartner dengan mereka. Nah, fiturnya banyak sekali Bapak Ibu. Tadi saya mau katakan bahwa pengguna Q ada 3. Satu adalah orang-orang yang memang dia nggak mau pusing kayak saya. Ya, saya punya bisnis sehari-hari, saya punya keluarga, saya punya project. Ya, ketika saya menggunakan Royal Q, saya udah nggak mau pusing Bapak Ibu. Saya nggak mau pilih koin, saya nggak mau setting, saya mau benar-benar 100% auto trade, ya, auto trade. Tipe orang yang pertama ini yang nggak mau pusing, yang maunya 100% auto trade. Maka di sini ya, di paling kanan tuh ya, kita punya menu ya, tombolnya di tengah-tengah namanya circle, lingkaran, ya. Atau di sini sebutnya apa tuh? Dunia ya. Oke. Nah, di circle Bapak Ibu kita punya banyak master trader. Untuk orang disebut master trader di sana minimal harus kualifikasi sekian ribu dolar untungnya dan sekian ribu persen yang telah dihasilkan di Royal Q, Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu kalau nggak paham tentang kripto, nggak paham tentang trading, jangan khawatir. Di sini banyak master trader yang membagikan rahasia mereka. Anda tinggal connect aja, tinggal tempel aja. Rata-rata 1% profit sharingnya, rata-rata. Ya, tapi ada yang juga di bawah 0,3, ada yang 0,5, ya ada juga di atas itu 1,5% ada. Anda bisa pilih. Ada puluhan master trader yang sudah menghasilkan ribuan persen ya trading di kripto ini, khususnya trading di Royal Q Bapak Ibu. Jadi jangan bayangkan orang yang gabung di Royal Q ini semuanya nggak paham kripto. Banyak master trader udah pakai Royal Q juga. That's the point. Dan kita diuntungkan dengan menu ini. Ya, kita yang nggak paham tinggal pilih aja, tinggal klik aja, maka Anda akan tersinkronize namanya. Pilih koinnya, settingnya, semua udah master trader yang atur. Ketika untung, Anda hanya diminta 1% dari untung. Kalau untung sehari $100, dia hanya minta $1. Murah sekali Bapak Ibu. Ya, so tipe yang pertama seperti itu. Tipe yang kedua, oke, saya masih senang pilih koin. Karena tadi katanya ada 71 koin di Royal Q. Betul Bapak Ibu. Ya, buat Anda yang masih suka milih-milih koin, Anda masuk tipe yang kedua. Berarti masuk ke dalam menu ya.
di home, lalu di sampingnya ya ada kuantitatif. Anda pilih 7, 10, 1 koin yang Anda suka. Oh, dengarnya kemarin katanya Solana bagus. Oh, dengarnya kemarin katanya Cardano lagi bagus. Kemarin dengar lagi koin, silakan. Lu mau dengar dari mana, mau nonton YouTube, mau dapat referensi dari mana, silakan. Anda boleh pilih koin, Anda tinggal pencet start, mulai, selesai. Ya, tipe kedua adalah tipe orang yang pilih koin, pencet start, selesai. Ikuti settingan standar robot. Maka Anda tipe yang kedua, nggak usah pusing setting-setting. Tapi Anda boleh pilih koin. Itu tipe yang kedua. Nah, ada tipe yang ketiga. Tipe yang mau pilih koin, juga mau setting-setting, ngerti setting, tadi masuk kategorinya sudah agak expert. Ya, monggo, pilih koin sendiri, setting sendiri. Tapi sekali lagi, kalau udah expert ya. Kalau belum expert, saran saya ikutin copy thread. Yang kedua, minimal Anda pilih standar default setting robot. Maka itu adalah strategi yang paling aman. Tapi kalau Anda sudah paham tentang setting, monggo yang ketiga. Anda boleh setting sendiri. Maka itu yang bisa, kalau Anda sudah ngerti ya, biasanya itu yang settingnya bisa di atas 2-3%. Ya, average tergantung pasar. Nah, inilah menu-menu fitur-fitur yang ada di Royal Q. Sangat komplit, sangat rigid, ya, spesifik, detail. Ya, ini banyak fitur-fitur, saya rasa waktunya nggak cukup, tapi nanti kita akan jelaskan ketika nanti Anda bergabung, Anda masuk nanti ke dalam kelas member baru di setiap hari Jumat, kita akan jelaskan tentang fitur-fitur ini, Bapak Ibu. Banyak parameter-parameter yang bahkan Anda yang sangat awam, tadi mudah menggunakan, sampai orang yang sangat expert juga bisa menggunakan. Jadi Royal Q itu AI, artificial intelligence, tapi UI dan UX-nya itu sangat nyaman buat orang yang baru belajar ngerti, buat orang yang expert juga merasa masih tetap bisa mewakili keekspertannya dia sampai bisa menghasilkan ribuan persen di aplikasi ini, Bapak Ibu. Jadi ini adalah perpaduan antara simplify dan complexity gabung di Royal Q. Dahsyat ini, dahsyat. Ya. Nah, ini contohnya nih, logiknya bagaimana sih kok kalau pakai robot bisa naik untung, turun untung. Nanti saya kasih videonya ya. Saya kasih videonya. Ini dari layar handphone saya. Ketika market turun parah, saya taking profit, Bapak Ibu. Ya, lo kok bisa? Bisa banget, ya. Bisa banget. Ya. Oke. Nah, kok bisa? Yang pertama, ya, transaksinya sangat memungkinkan walaupun dia sudah disebut dengan robot, Bapak Ibu juga punya peluang untuk bisa menyetel itu secara manual. Sangat memungkinkan. Lalu dia bisa settingannya namanya circle dan one shoot. Ya, apa itu circle, apa itu one shoot? Circle itu dia berputar terus, beli, jual, beli, jual, beli, jual. Kalau one shoot, ketika Anda mau hanya menjual lalu mengganti koinnya, biasanya one shoot. Lalu strateginya namanya averaging martingale. Averaging martingale ini menjadi kunci strategi dari robot Royal Q sebenarnya. Saya ceritakan begini, contoh, posisi Anda saat ini Anda membeli di harga sekian, ya. Lalu harga naik 1,3 karena Anda memasang target taking profit, ya. TP itu taking profit 1,3%. Nah, ketika target sudah terlampaui 1,3%, robot tidak langsung taking profit, Bapak Ibu. Tapi ketika tadi yang saya bilang Shiba, ya, ketika saya lagi makan malam 2 menit itu dia lompat luar biasa, ya. Tapi sama si robot dibiarkan dulu, ya. Dia hanya masuk ke dalam zona trigger, ya. Ketika nembus 2% masih dibiarkan. Nembus lagi 3% dan dia mulai nih, ya. Dia mulai namanya callback, ya, kita udah pasang namanya callback 0,3, maka dia akan sell dan taking profit. Nah, ini memungkinkan karena grafik di Royal itu lompat-lompat, Bapak Ibu. Kadang cepatnya luar biasa, kadang slow-nya ya santai-santai aja, tapi begitu lompat, maka lompatan yang 1,3% ini sangat mungkin dilampaui. Dan dengan settingan robot seperti ini, dia bisa tetap mengambil di pucuk atasnya, kira-kira begitu. Nah, apa yang terjadi kalau misalkan setelah kita beli, posisi kita start, lalu harganya turun? Jangan khawatir, robot menjaga aset Anda. Caranya gimana? Ini strategi namanya averaging martingale. Begitu dia turun 3% robot maka akan membeli 2 kali. Kalau tadi Anda pertama pasang 10, dia akan beli 20, Bapak Ibu. Ketika dia turun lagi 5%, dia akan beli lagi 40, Bapak Ibu. Maka terjadi namanya harga rata-rata yang menjadi turun. Namanya averaging down. Dan apa yang terjadi ketika harga sudah turun, rata-rata Anda juga ngikutin. Ya, jadi contoh gini, harga turun, robot Anda beli di harga bawah. Harga turun, robot Anda beli lagi kali 4 di bawah.
Dan ketika namanya grafik, nggak mungkin turun terus, Bapak Ibu. Grafik itu zigzag. Kalaupun dia tren turun, tetap ada hijaunya dikit, turun lagi, hijau dikit, turun lagi. Nah, di hijau dikit inilah naik 1,3%, robot tertrigger, taking profit 1,3%, dan turun 0,3%, dan taking profit. Makanya dengan strategi ini Bapak Ibu, justru ketika market turun pun bisa untung. Bisa untung. Nah ini, saya kasih lihat videonya nih. Ini kedengaran nggak suaranya nih? Saya tes ya. Selamat malam. Hari ini tanggal 22 dini hari, artinya 21 lewat tengah malam. Ini kalau kita lihat pasar selama 24 jam ini merah semua. Ini saya mau sorotin khususnya Doge. Ya, Doge di sini marketnya minus 23 hari ini ya, kita lihat ya. Minus 23. Tapi dahsyatnya ya, dahsyat si Doge hari ini di Royal Q transaksinya kita lihat saya justru dapat berkali-kali ya, walaupun market minus, dapat sekali, 2 kali, 3 kali, 4 kali, 5 kali, 6 kali. Luar biasa nih Royal Q, benar-benar walaupun market minus tetap bisa dapat profit. Salam luar biasa. Iya, itu contoh, itu video langsung dari handphone saya ya. Jadi suaranya masih setengah ngantuk karena tengah malam tadi. Ya, itu juga membuktikan tuh baru satu contoh. Saya masih banyak, awalnya saya suka koleksi-koleksi, tapi lama-lama karena udah setiap hari kayak gitu, Bapak Ibu udah nggak pernah ngumpulin lagi video-video yang canggih-canggih kayak begitu. Ya, saya ada satu video juga yang minus 18,3%, itu saya masih taking profit 22 kali, Bapak Ibu. Ya, itu dahsyat banget ya. So, ini salah satu copy trade yang kami rekomendasikan resmi dari Royal Q Indonesia, namanya Royal Q Indonesia. Cari aja Bapak Ibu di copy trade ini, dan Anda tinggal ikut aja, maka si master lihat ya, di bawah itu tertulis 1853% Bapak Ibu. Bayangkan, ini salah satu copy trade yang kami rekomendasikan, 1853% loh sudah dihasilkan. So Anda tinggal ikut aja di situ ya, udah beres ya. Jadi, nah para leader money management baik, yang menghasilkan profit maksimal. Ya, nah ini testimoni trading ya. Ini tanggal 6 bulan 2 $3.378 Bapak Ibu satu hari ya. Kemudian tanggal 6 bulan 6 tanggal 1 itu $561. Kemudian tanggal 5 bulan 5 tanggal 31 $600 sekian terus dan seterusnya Bapak Ibu. Lihat. Ini penghasilannya konsisten ya. Bukan hanya per hari. Kalau orang nanya sehari berapa? Salah. Itu bukan per hari, itu real time. Bisa kalau market Amerika lagi naik malam ini, maka dia tektok. Dia ngambilnya nggak banyak tadi, 1,3%, tapi tektok. Diakumulasiin, itu adalah rekap hariannya, Bapak Ibu. Rekap hariannya. Ya. Kemudian tadi nih, contoh lagi, $121, $171, $117, $35 ya. Jadi bisa $100, bisa turun $35, tapi makanya tadi nggak pasti fix berapa. No ya. Ini murni trading Bapak Ibu. Ya, robot yang menjaga itu aja, menjaga tektok itu ya. Kemudian, nah ini juga ada yang 151, 338 dan seterusnya. Banyak ini. Ini awal-awal kami semangat banget nih sharing. Tapi karena semua ya kayak kita pertama kali ketemu AC gitu ya. Wih, AC dingin ya, AC gini ya. Kalau udah 7 hari semuanya ngomongin AC dingin juga bosan Bapak Ibu. Jadi kalau teman-teman di sini udah lihat profit begini udah biasa. Jadi kalau yang lihat begini matanya udah nggak hijau, itu pasti orang Royal Q itu. Tapi kalau ngeliat ini masih bling-bling, nah itu dia belum pakai Royal Q, harus join. Ya. Oke, nah ini saya mau sharing tentang ini Bapak Ibu. Ada 2 mesin uang di Royal Q. Ya, yang pertama tadi robot auto trade 24 jam 7 hari. Tapi ini contoh saya ya, contoh historical saya itu 10-30% per bulan. Ya. Nah, ada robot yang kedua Bapak Ibu yang namanya affiliate program. Nah, affiliate program ini modalnya 120, hasilnya miliaran. 120 sama. Ketika Anda menyewa robot untuk bisa auto trade, Anda juga punya hak untuk bisa menjadi affiliate program. Oke? Tapi Mr. Bas, saya ini nggak nyaman loh kalau ngajak-ngajak orang. Saya ini nggak bisa kalau ngajak-ngajak orang. Oh ya wes, saya bilang ada 4 tipe orang. Ada 4 tipe orang di Royal Q ya, kita lihat. Yang pertama nih, ya. Tipe yang pertama, dia punya uang. Dia punya uang, Kevin.
gue punya uang, gue pengen trading auto, gue nggak mau jagain chart. Wih, lu tepat banget Royal Q. Ya, berapa dana lu? Gue punya uang $10.000, cocok. Ya, saran saya, kamu yang punya uang $10.000 ke atas, ya, Anda cocok di sini. Ya, Anda punya dana $10.000 kira-kira 150 juta, kira-kira ya. Tapi Kevin tadi ya, lu jangan ajak-ajak gua referral ya. Gua nggak bisa ngajak orang ya. Oh, nggak apa-apa. Karena kamu tipe investor, saya bilang. Nggak apa-apa, lu duduk manis aja. Lu duduk manis, lu ikut copy trade, kalau udah ngerti, lu mau pilih koin sendiri, silakan. Ya, tapi kalau belum ngerti, copy trade aja, 1% doang kok, murah. Ya, lu tipe investor, jadi mesin uang lu cukup robot auto trade aja. Udah, lu nggak usah jaringan, lu pasti sibuk, gue tahu, lu pasti banyak kerjaan, ya, lu nggak punya komitmen di sini, nggak apa-apa, oke? Yang kedua, ada orang nggak punya dana, Bas, gue pengen gabung, tapi gue nggak punya dana. Oke, lu punya komitmen nggak? Saya nanya. Lu punya komitmen nggak? Kalau lu punya komitmen, masa 1,5 juta nggak ada? Ya, kalau lu punya komitmen, ya usahakan 1,5 juta, lalu kita main jaringannya. Ya, kalau main jaringannya, lu bisa menghasilkan uang yang besar juga. Ya, tapi lu harus punya komitmen. Ya, oke? Wih, oke deh. Nanti saya tunjukkan buktinya, saya tunjukkan hasilnya, saya tunjukkan caranya, Bapak Ibu. Ya, tapi lu punya komitmen. Modal gampang, ya, dana gampang, ya. Nah, yang ketiga nih, tipe yang ketiga, lu punya dana dan lu punya komitmen. Lu bisa pakai ini, auto trade dan juga pakai affiliate. Ini yang saya sebut namanya buzzer, ya, buzzer. Lu bener-bener akan cepat. Saya, ya, memulai dari nol, ya, hanya dalam waktu 2 bulan lebih, nggak sampai 3 bulan, ya, saya sudah V4. Mulainya juga cuman dari teman di kafe, ngajak teman cuma 3 orang, sekarang 3-3-nya teman saya, satu lagi udah V4 juga, cuma beda seminggu sama saya, sama-sama kita V4 sekarang. Kemudian yang sekarang V3 sudah on the way ke V4. Ini make sense Bapak Ibu, ini masuk akal. Selama lu punya uang dan lu komitmen. Ayo kita jalanin dua-duanya. Ya. Nah, ada yang tipe yang keempat, Bapak Ibu. Ada. Kamu akan menemukan ini juga sama dengan saya. Udah nggak punya uang, dan nggak punya komitmen. Dia hanya ngeliat kamu, ngetawain kamu, ngelecehkan kamu. Hasilnya apa? Nothing. Nggak ada hasil dia. Nggak apa-apa, jangan salahkan. Ya, nggak apa-apa, jangan salahkan. Karena mereka memang loser, Bapak Ibu. Ya, ini tipe loser. Kamu nggak usah sakit hati, karena di dunia ini ada orang-orang loser di sana. Kamu jangan ambil pusing sama mereka. Ya, kamu cari orang-orang yang tadi, satu, kalau punya investor, dia punya dana, dia nggak punya waktu di Royal Q, dia sibuk dengan bisnisnya, ayo ajak jadi trader aja Bapak Ibu. Ya, ajarin dia trading yang baik, kalau dia nggak ngerti, ikut auto trade, ya, maka dia akan menghasilkan tadi. Bapak Ibu, saya mau tanya, bagi Anda yang punya uang, bisa menghasilkan automation sebulan 10%. Itu gede apa gede banget? Gede banget Bapak Ibu, gede banget. Nggak make sense sebenarnya kalau Anda nggak ngerti secara kerjanya, nggak make sense. Ya, sekali lagi ya, punya dana menghasilkan 10% otomatis ya. Nggak gampang Bapak Ibu. Saya pebisnis, saya tahu. Nggak gampang. Tapi ketika Anda memperkenalkan ini, Anda menolong dia, Anda bantu dia. Bisa paman Anda, bisa keluarga Anda, bisa teman Anda bantu dia. Daripada uangnya taruh di deposito atau taruh di tempat yang lain. Orang bilang taruh di properti aman. Ya coba lihat aja sekarang. 2 tahun ini properti semua begini Bapak Ibu. Anda beli 5 miliar, sekarang turun 3,5 miliar, belum ada yang mau jual. Kata siapa naik terus? Nggak tentu. Tapi kalau di sini, ya so far saya lihat historicalnya naik terus. Ya. Atau yang kedua, Anda ketemu orang-orang yang punya motivasi tinggi, modalnya terbatas, bantu dia, support dia, ayo jadi affiliate-nya. Kenapa begitu? Saya tunjukkan Bapak Ibu. Affiliate-nya dahsyat banget. Ya, affiliate programnya dahsyat banget. Ya. Tadi saya bilang modal 120 bisa miliaran. Bener nggak nih? Ini Bas omong besar atau enggak? Kita lihat ya. Dan ini bukan satu orang, Bapak Ibu, banyak, udah banyak yang dibuktikan di Royal Q Indonesia hanya dalam waktu sekitar 4-5 bulan ini sudah banyak miliarder baru. Ya, bukan 1-2 orang Bapak Ibu, ya.
affiliate reward-nya sampai 70%. Karena dia software ya. Dia software, tidak punya COGS, tidak punya stok ya. Beda kalau kita bisnis konvensional, Anda harus stok, bisa rusak barangnya, bisa basi. Ini software, tapi butuh maintenance. Ya, butuh dikelola. Di Royal Q hampir setiap minggu di maintenance dengan teknologi dan IT yang luar biasa. Ya. Kemudian sharing profit-nya hingga 70% Bapak Ibu. Ya. Kemudian direct selling-nya infinity. Jadi kalau Bapak Ibu nanti dijelaskan ya, sistemnya ini nanti bukan piramida binari, Anda bisa ngajak siapa aja bebas dan bonusnya itu bisa sampai tak terbatas ya. Kenapa begitu? Nanti kita akan tadi ya. Payout-nya itu cuma 70 dan walaupun dia infinity, tapi tetap payout-nya maksimal cuma 70 sampai 74% Bapak Ibu, dan dia nggak punya beban sistem. Beda kalau besar pasak daripada tiang ya. Besar pasak daripada tiang. Jumlah uang yang dikeluarkan lebih besar daripada uang yang masuk. Itu maka money game dan bisa collab Bapak Ibu. Ya kalau ini enggak ya. Kenapa demikian? Ya gini cara kerjanya ya. Kita punya namanya 6 jenjang Bapak Ibu. V1 sampai V6. Ya, yang satu Anda begitu bergabung, Anda menjadi V1, cukup syaratnya hanya aktivasi robot $120. Maka orang yang mengundang Anda akan dapat $30. Itu hal yang lumrah, namanya referral. Ya, Anda harus berterima kasih. Dia nggak minta 120-nya, ya, karena karena dia Anda jadi tahu tentang robot ini dan Anda bisa menikmati bunga ataupun program affiliate-nya juga, ya. Sorry, bukan bunga, hasil ya, profitnya. Yang kedua, nah, syaratnya kalau Anda mau jadi V2 nih, mulai serius nih, ketika trading berhasil, dapat uangnya enak, ya, Anda juga mau ikutan dong main referralnya, maka Anda referensikan cukup 3 orang. Cukup 3 robot yang aktif di bawah langsung Anda, namanya direct referral. Anda direct, dan di total tim Anda dari 3 robot itu, ya, Anda boleh Anda semua yang 20 atau Anda bekerja sama dengan tim Anda yang 3 orang itu menghasilkan 20 orang total di bawah Anda, maka Anda naik berhak menjadi V2 namanya. Oke? Nah, kini Anda kalau direct, Anda bisa punya direct referral, Anda punya $40 dari 120 yang robot terima. Ya, kalau Anda sekarang mau naik V3, itu simple Bapak Ibu. Anda pribadi harus referral 5 dengan direct lainnya masing-masing Anda bantu. Nah, di sini hebatnya sistem Royal Q. Anda tidak bisa naik kalau tim Anda nggak naik. Oleh karena itu, kalau Anda mau main affiliate, mau main jaringan, Anda harus benar-benar kerja tim. Anda harus jadi leader yang baik. Ya, tadi pengalaman saya, jangan sampai Anda ajak orang lalu Anda tinggal. Jangan. Di sini itu sangat bagus sekali. Sistem gotong royongnya, kekeluargaannya bagus banget. Ya, maka Anda bantu tim yang mau referral. Sekali lagi ya, Anda pilih tadi yang kalau dia cuma mau 1, jangan. Apalagi kalau dia loser ya, tinggalkan aja Bapak Ibu. Kalau yang loser itu ya. Kalau yang 1 dia hanya mau main trading, ajak dia trading, udah jangan ganggu-ganggu. Yang nomor 2 dia mau networking, bantu dia. Atau dia mau yang ketiga jadi buzzer, ayo ajak juga. Udah main trading juga main ini, ajak dia. Cuma perlu 3, bantu dia jadi V2 Bapak Ibu. Dan tim Anda syaratnya adalah total 100 orang, maka Anda naik jadi V3. Anda punya direct bonus sekarang 50 Bapak Ibu. Nah, kalau Anda mau V4 sama ya, Anda direct harus 8 robot. Kemudian Anda di line Anda sekarang ya, Anda bantu mereka juga, Anda angkat mereka, Anda tarik mereka, Anda jemput mereka jadi V3 Bapak Ibu. Bantu mereka jadi V3. Dan di tim Anda harus 300, Anda naik jadi namanya $60. Ya, dan V5 ya. Nah, ini menariknya lagi. Menariknya mulai sejak V4 ya. Sejak V4 Bapak Ibu, Anda punya namanya direct push award. Apa yang maksudnya nih direct push award? Ketika nanti dalam proses Anda mau naik ke V5, Anda kan akan mengangkat V3 Anda juga naik V4 Bapak Ibu. Dan ketika dia naik V4 kan bisa jadi nggak bersamaan. Bisa jadi si kaki kiri dulu yang naik nih, bisa jadi si orang tengah dulu yang naik nih. Ya, yang 2 masih ketinggalan. Maka ketika orang yang Anda tarik menjadi V4 bersama Anda, sekarang Anda memang tidak punya lagi direct bonus yang seperti sebelumnya. Tetapi kini sesama Anda V4, Anda tetap akan dapat dari jaringannya dia. Kalau dia menghasilkan aktivasi baru harian, Anda akan dapat $1,5 dari jaringannya dia. Dan ini sangat membantu Bapak Ibu. Ketika Anda terus membantu, dan ketika Anda membantu dan dia naik sejajar dengan Anda tetap punya penghasilan di sini.
Ya, jadi Anda tidak akan menekan bawahan Anda jangan naik, karena ketika Anda tekan, Anda menekan tangga Anda sendiri, Anda nggak akan maju. Ya, V5 juga sama. V5 maka tadi directnya adalah harus 3 V4, maka total grupnya 865. Oh, itu 800 banyak amat ya. Tenang teman-teman, saya 2 bulan lebih udah 2.000 orang. Ini gampang, ini viral ya. Dan saya udah di 8 negara, Bapak Ibu, teman-teman. Ini viral, cepat kok. Nggak sulit. Nggak sesulit yang kita bayangkan selama kita komitmen dan mau jalankan. Nah, ini sama ya, ada $1,5 dari yang jenjangnya sama. Ya, kemudian tadi yang $20 juga sama. Kemudian Anda akan dapat V6 ya, Anda harus aktivasi direct Anda itu 20, kemudian orang yang Anda bantu menjadi V5, kemudian Anda harus punya 1.500 orang ya. Artinya sekarang saya udah qualified nih, kalau secara grup 2.000 udah tembus ini. Ya, saya dalam on the way V6 mudah-mudahan ya. Oke, nah sekarang 70 Anda all direct dan Anda sekarang dapat $1 kalau Anda membantu tim Anda, jaringan Anda juga menjadi V6 Bapak Ibu. Ini adalah tadi affiliate dari aktivasi robot. Ya. Nah, sekarang kita bicara yang kedua nih. Kan tadi robot menghasilkan 80-20 profit, ya. Ada bonus yang kedua selain aktivasi. Setiap bonus itu dari 100% trading, ya. Dana tadi 100% di akun Anda. Kemudian pembagian hasilnya 80-20. Ketika profit, hanya ketika profit, ya. Ketika profit robot akan mengambil 20 namun bukan di Binance Anda. Pertanyaannya ambilnya di mana? Si robot menyediakan dompet yang bisa Anda isi. Itu sifatnya deposit. Jadi setiap profit Anda, maka deposit Anda akan terpotong di sana sebesar 20% dari profit Anda. Nah, dari dia akan terus memotong, kami sebutnya namanya fuel fee, kami sebutnya bensin. Sama kayak kita udah nyewa mobil canggih, mobil Ferrari, mobil sport, tapi Anda juga harus menyiapkan fuelnya dong, bensinnya dong. Sewa robotnya 120, tapi fuelnya itu deposit yang harus Anda siapkan 20 karena dia tidak menarik dari Binance Anda. Ya, Anda menempatkan di dompet yang bisa diakses oleh si robot. Ya, karena dia tidak diakses Binance Anda. Nah, inilah 20% yang oleh si robot pun dia nggak serakah, Bapak Ibu. Dia nggak serakah. Dia tidak ambil semua, walaupun dia ambil semua boleh nggak? Boleh. Dia udah bikinin robot yang bagus buat kita. Dia udah cariin profit buat kita. Namun di sini tadi, orang yang mau menjalankan affiliate program, dia baginya dari 20%-nya dia, bukan dari 20% investor Anda. Bukan. Dia baginya dari 20% jatahnya si robot. Kenapa? Karena dia berterima kasih karena kamu sudah mengajak orang sehingga komunitas ini semakin besar. Skalanya semakin besar. Dia ngambil dikit aja, tapi skalanya besar. Itu wajar, Bapak Ibu. Ya, kita pebisnis kita bisa lihat. Selama kalau robot atau perusahaan ada untung, maka dia akan sustainable. Dia akan berjalan dengan baik, punya budget untuk memperbarui. Tapi kalau dia bahkan minus, itu nggak make sense tuh. Dia bakalan kabur tuh. Ya. Nah, pembagian dari 20%-nya ini sangat fair juga, Bapak Ibu. Kalau Anda V1, Anda akan dapat 20% dari 20%-nya robot, kurang lebih 4% lah. 20-nya robot, 20 buat Anda. Berarti kan 20% bagi 20%, artinya 4% dari total. Ya. Jadi kalau teman Anda profit $100 hari itu, Anda punya hak $4 dari dia, Bapak Ibu. Kalau Anda yang ngajak ya, ini kan direct nih. V1 Anda ngajak, teman Anda untung $100 hari itu, kamu dapat $4 hari itu. Ya. Nah, ini adalah 20% direct, Bapak Ibu. Nah, kalau Anda udah mulai tadi V2 nih, karena tadi syarat-syarat yang sebelumnya ya, syarat-syarat di halaman sebelumnya Anda naik V2, maka Anda sekarang naik jadi 30%. Kalau secara total kira-kira 6% dari profit teman Anda. Ya, ketika Anda V3, maka dia naik jadi 4% dari robot, artinya 8% dari teman Anda dan seterusnya, Bapak Ibu. Nah, ada lagi nanti nih matching profit ya. Matching profit ini sejak Anda V3, tadi masih ingat ya, ketika Anda V3, Anda kan mau narik tim Anda juga jadi V3 supaya Anda V4, Anda akan narik dia. Nah, ketika dalam perjalanan Anda sama-sama V3, kan harusnya secara sistem Anda udah nggak mendapatkan. Ya, karena sama-sama V3 nih dari jaringan dia. Namun robot sekali lagi sangat bijak, dia ngasih kamu, tetap kamu punya jeripaya buat dia naik, kamu tetap dapat 10% dari jaringan dia. Ya, itu begitu baiknya, begitu bagusnya sistemnya ya.
V4, V5 juga sama, sampai terakhir tadi total adalah V6, 60%. Nah, dengan Anda mendapat budget lagi matching 10%, artinya untuk profit sharing ini, ya profit sharing ini Anda dibagi 70%. Robot hanya ambil 30% dari 20% dia. Artinya robot hanya ambil 6%, Bapak Ibu. Hanya ambil 6%. Tapi itu dia ngomongnya skala dunia. Saat ini sudah ratusan ribu pengguna di seluruh dunia. Ya. Nah, khususnya ini untuk V6, Bapak Ibu. Ini yang harus kita capai sama-sama. Make sense ya. Pak Santoso dengan kisahnya begitu yang luar biasa, ada Pak Erik Chang, ada di Indonesia kita berbangga saat ini adalah ada 4 V6 dan 2 di Indonesia, Bapak Ibu. Dan yang terbaik adalah nomor 1 yang pertama kali di dunia ada di Indonesia, Bapak Ibu. Kita udah di tempat yang benar begitu loh. Ya, Pak Santoso ya. Kemudian nah V6 ini kita akan dapat namanya Global Dividend Sharing Profit. Nah, tadi yang profit yang 20% tadi dari robot, dia akan bagikan kita lagi 10% buat V6. Kalau ada 4 V6 di dunia, bayangkan Bapak Ibu, 10% keuntungan dunia dibagi cuma 4 orang, Bapak Ibu. Gila itu. Ya, ini uangnya berapa gede, ya? Gede banget, Bapak Ibu. Gede banget, ya. Nah, lalu yang kedua, ada namanya Global Dividend Aktivasi Robot. Tadi yang sewa robot $120. Ya, dikumpulin Bapak Ibu ada budget $10 setiap orang aktivasi. Ya. Ketika jalur V6 bisa mengangkat temennya 1, maka dihitung dapat 1 poin tuh. 1 poin itulah yang akan dibagi setiap bulan, dikumpulin, akumulasi semua robot baru, ya $10 dikali untuk orang-orang itu aja Bapak Ibu. Gila, ini uangnya gede banget. Ya, so Anda dengan saya harus cepatnya kita ke V6. Ya, nah ini contoh testimoni nih ya. Loh, kata Kevin nih modal 120 menghasilkan miliaran, bener nggak sih ini bullshit kali ini, bohong kali ini. Cuma mau jualan obat di sini, kita buktikan Bapak Ibu. Ya, ini bukan 1-2 orang, udah banyak yang menghasilkan ini. Ya, nah ini, ya, ini penghasilan hariannya udah sekitar $1.400. Kemudian sudah ada sekitar ya, oke, lalu ya ini kita lihat nih. Ini Bapak Ibu, satu hari 20 juta, 77 juta, 11 juta, 5 juta per hari Bapak Ibu. Bukan per bulan. Ya, per hari. Ya, rata-rata ya, ini sekitar V3, V4 ya ini ya. Penghasilannya udah 200 juta per bulan Bapak Ibu. Ya, kalau dikali nih ya, penghasilan seperti ini ya. Kemudian kita lihat lagi ini kira-kira V4 nih ya. Kira-kira V4 penghasilannya sehari udah belasan juta per hari Bapak Ibu. Ya, per hari. Dan ini cerita saya pribadi 2 bulan plus dikit, nggak sampai 3 bulan. Sebulan udah seperti ini penghasilannya. Kemudian ini kira-kira kayaknya ini sekitar V4, V5 ini ya. Seharinya sudah 50 juta, 40 juta ya, dan sebulan kita udah 1,2 miliar. Itu kalau kelihatan di atasnya total ya, total akumulasi selama perjalanan dia sampai hari ini itu dari 2,6 miliar Bapak Ibu. Ini bukan kaleng-kaleng dan bukan bohong-bohong, dan semua modalnya kalau affiliate hanya sama $120 sama Bapak Ibu, sama, nggak lebih nggak kurang, $120. Anda punya hak yang sama dengan ini, ya. Dan sama lagi nih, ini testimoni lagi yang lain. Ini juga bukan kaleng-kaleng. Ya, ini juga bukan kaleng-kaleng. Ini kalau dirupiahkan, ini semua screenshot asli dari para reader kita. 1,4 miliar, ya, 3,5 miliar, 3,68 miliar Bapak Ibu. Sekali lagi, Royal Q baru masuk ke Indonesia sekitar 5-6 bulan yang lalu. Belum lama, saya pribadi masih 3 bulanan di Royal Q. So, ini momen nggak akan bisa kembali Bapak Ibu. With or without you, crypto is coming, ya, blockchain is coming, ya. Kita nih bergerak di bidang online, masa depan. The next big thing yang saya dengar ya dari para orang-orang, saya sebelumnya juga di bidang teknologi, bahwa masa depan itu blockchain itu jawaban masa depan Bapak Ibu. Sama tapi tadi ketika kita bicara tentang internet di tahun 89 sampai tahun 90 awal. Blockchain lah jawaban hari ini untuk bisa menyelesaikan banyak permasalahan di dunia. Kalau dulu tahun 80, tahun 90 saya bilang internet suatu hari akan menguasai hidup kita 90%. Orang saat itu akan ketawa. Kalau sekarang saya bilang blockchain lah jawaban yang akan masa depan, orang masih ketawa. Tapi nggak akan lama lagi. Nggak sampai
30-40 tahun seperti internet yang kita kenal hari ini untuk menguasai 90% kehidupan kita. Tapi blockchain mungkin hanya butuh waktu 5 tahun, Bapak Ibu. Sekarang raksasa dunia udah ngomongin semua tentang blockchain. Amazon, Visa, Master, Coca-Cola, Walmart, segala macam, you name it. Semua perusahaan teknologi maupun non-teknologi sudah ngomongin tentang blockchain hari ini. Cryptocurrency cuma salah satu buah dari teknologi yang namanya blockchain. Cryptocurrency cuma salah satunya, Bapak Ibu. Masih banyak penerapan teknologi yang akan terjadi dengan blockchain ini. Bukan hanya cryptocurrency. Ini masih permulaan, Bapak Ibu. Sangat-sangat permulaan. Ya, produk pasti digunakan. Siapa di dunia ini atau siapa orang yang Anda kenal yang nggak butuh tambah uang? Walaupun sekaya apapun dia. Apalagi kalau nggak punya uang. Ya, ketika Anda menawarkan solusi bisa membantu mesin aplikasi yang bisa membantu dia mencarikan uang. Siapa yang mau menolak, Bapak Ibu? Ini adalah produk yang pasti digunakan orang. Ya. Transformasi kebiasaan, ya. Dulu kita mencari duit tadi dengan cara-cara seperti yang kita kenal kemarin. Sekarang orang di rumah aja katanya piara tuyul, ya. Atau katanya apa ya? Tuyul milenial, ya. Orang bisa dapat uang dari handphone, Bapak Ibu, ya. Bukan hanya bikin jadi blogger, bukan hanya jadi TikToker. Sekarang jadi royal cure. Royal cure. Ya. Kemudian menguasai pasar trading kripto tadi, ya. Saya katakan bahwa akan dibuka market kripto resmi pertama di dunia. Kalau Indonesia yang membuka, artinya yang government resmi, sekarang biasanya swasta. Tapi kalau Indonesia yang secara pemerintah yang membuka, maka kita akan menjadi pasar kripto pertama yang resmi dibuka dunia. Dan kita bayangkan terjadi ledakan penggunanya, Bapak Ibu. Dan kalau kita main manual tadi, ada banyak masalah di manual. Emosi, tidak stabil, kita nggak bisa jaga 24 jam. Market terlalu bergerak volatile. That's why ketika nanti market meledak, ajak mereka lindungi aset mereka dengan Royal Q, Bapak Ibu. Ya, ini adalah pasar yang masih sangat baru, Blue Ocean Market. Kemudian omset tadi stabil, relatif kami setiap hari ada keuntungan, ya, tapi tergantung market dan money management. Kalau nggak diatur dengan benar, Anda bisa jadi sangkuter. Makanya penting menjadi ikutin semua petunjuk di sini, ya. Money management stabil, naik terus. Kemudian kekuatan massa. Tadi, ya, kita ini di komunitas yang benar, ada support system, ada leader yang bagus, ada produk, ada video learning, ada macam-macam. Ada pertemuan nanti juga kayaknya ada dikabarkan, ya. Nanti ada berita baik di hari Minggu ini, ya. Nanti mungkin diumumkan oleh MC kita. Jadi bergabung, Bapak Ibu, silakan tanyakan kepada yang ngundang Anda. Ini kesempatan yang sangat baik. Berterima kasih kepada mereka dulu. Tapi kalau Anda nggak cocok, tadi seperti yang di awal saya sampaikan, anggap aja informasi tambahan, ya. Kalau Anda nggak cocok, nggak apa-apa, ya. Tapi ini informasi. Tapi kalau Anda merasa cocok, silakan segera hubungi yang mengundang Anda. Saya rasa itu dari saya. Salah kata mohon maaf. Semoga bermanfaat. Mungkin kita buka sesi tanya jawab, ya. Silakan. Saya kembalikan pada MC. Oke, luar biasa. Boleh kasih aplaus, ya, buat Meriah, buat Mr. Bas. Oke, saya kasih pantun deh. Ikan mas gurih terasa, Mr. Bas memang luar biasa. Wah! Oke, mantap. Begitu detail sebetulnya, ya. Jadi saya pikir sih nggak usah ada pertanyaan lagi. Kayaknya begitu detail banget sebetulnya, ya. Jadi tinggal hubungi aja pengundang di Zoom meeting malam hari ini, Mr. Bas. Keren banget, ya. Oke, Bapak Ibu. Biar makin penasaran, ya, sebetulnya tadi Mr. Bas juga bicara penghasilan ada yang sampai ratusan juta per hari segala macam. Tidak lengkap kayaknya kalau kita juga tidak menghadirkan orang yang luar biasa juga di malam hari ini, Mr. Bas, ya. Oke, kita selanjutnya langsung kepada seseorang yang begitu luar biasa, ya. Rankingnya sudah V5 dan pencapaian V5-nya juga dalam waktu kurang dari 3 bulan, Bapak Ibu. Di Royal Q ini hitungannya bulan, minggu, bukan tahun-tahunan, ya. Ya, karyawan dulu tahun-tahunan seperti itu, ya. Baik, kelima dalam waktu kurang dari 3 bulan. Kemudian ternyata katanya nggak pintar presentasi, tapi punya membernya 3.500 orang. Keren sekali, ya. Dan seorang introvert katanya. Itu. Dan beliau adalah pengusaha tour and travel dan mantan kepala cabang bank. Mari kita sambut. Inilah dia, Mr. Steven. Kurniawannya Bro Riko di. Oke, co-host dulu Bro Riko.
Sebentar, sebentar. Oke, siap. Mr. Steven. Halo, Mr. Steven. Oke, Halo, semuanya. halo bro. Halo. Halo Pak. bro. Iya, Suara makin saya kedengaran ya, Pak? jelas, 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 jelas. Jelas ya, oke. Oke, bro, boleh cerita dong kenapa ya di Royalty begitu sangat menjanjikan lah buat teman-teman yang belum bergabung. Apa yang menarik dari sisi menurut bro ya, Royalty seperti apa bro? Silakan bro. Oke, terima kasih untuk presentasi yang luar biasanya Pak Mr. Bus ya, keren banget tadi ya kan, udah detail banget, pinter, semuanya udah lengkap, semuanya tersedia di sana ya kan. Oke, saya mau share testimoni saya ya kan, pengalaman saya di Royal Q selama kurang lebih 3 bulan ya. Saya baru di sini 3 bulan teman-teman, belum lama ya kan. Saya ini menyukai kripto ya. Kripto ini kenapa? Saya suka kripto karena tadi seperti Mr. Bos bilang bahwa kripto ini masa depan. 3-5 tahun ke depan ini semua orang akan memakai cryptocurrency gitu kan. Itu udah pasti, transaksi sangat cepat ya kan, apapun gampang. Nah, awal mulanya saya dikenalkan bisnis ini, saya berterima kasih sekali sama 2 orang yang luar biasa ya kan. Satu teman saya Asien, kedua Mr. King ya. Mr. King klien saya juga di sini, beliau juga udah V5. Beliau datang ke tempat saya dan memperkenalkan Royal Q ini kepada saya. Dan saat itu juga saya langsung memutuskan untuk bergabung ya kan. Saya nggak mikir-mikir lagi. Kenapa? Saya tahu bahwa Royal Q ini satu yang saya tanya adalah ini kita uangnya di mana? Uangnya kita di exchange nomor 1 terbesar di dunia, yaitu Binance ya. Ya kan, Binance ini exchange nomor 1 terbesar di dunia. Jadi kita nggak usah khawatir lagi soal uang ya kan. Uangnya udah aman di sini. Kemudian saya lihat dikasih tahu di sini bahwa bisa menghasilkan income yang luar biasa. Seperti kita tahu, seperti sekarang Pak Santoso income-nya luar biasa ya, V6 ya, 200 juta per hari ya kan. 6 bulan bisa menghasilkan 6 miliar. Oke, saya nggak ngomong seperti itulah. Saya menghasilkan di sini dengan modal hanya 120 US dollar aja. Ya, 3 bulan saya menghasilkan di sini udah hampir 600 juta rupiah ya. Artinya kalau saya bilang 600 juta ini untuk 1 tahun aja, 1 bulan 50 juta teman-teman ya. 1 bulan. Enggak bro, 600 juta itu uang beneran. Uang beneran bro. Bener. Bisa langsung dicairkan ya. Bisa langsung dicairkan ya. Itu, mantap ya kan. Jadi 1 bulan 200 juta. Kalau saya bilang ini setahun aja berarti 1 bulan 50 juta. Teman-teman kita saya ini orangnya suka berhitung ya. Kita modal bisnis apa? Modal 120 dolar tapi bisa menghasilkan 1 bulan 50 juta aja. Itu pasti harus modalnya besar banget ya. Jadi ini salah satu peluang yang sangat bagus ya teman-teman. Kemudian seperti saya ngomong tadi, saya ini nggak pinter presentasi seperti Mr. Bos ya. Kalau saya closingin orang itu kebanyakan 1 lawan 1, makanya kalau disuruh presentasi saya agak minder gitu sebenarnya. Saya lebih suka 1 lawan 1 gitu kan ya. Karena lebih enak gitu ngobrol. Kalau saya presentasi pasti 5 menit 10 menit selesai gitu kan ya. Seperti itu ya. Nah, tapi hebatnya di Royal Q ini teman-teman udah di bisnis yang tepat. Kenapa? Orang-orang yang seperti saya nih nggak pinter presentasi, tapi di sini sudah ada support system yang luar biasa gitu kan. Teman-teman cukup tinggal mengundang teman-teman ke sini, sudah ada presenter yang luar biasa di sini, timnya udah luar biasa juga di sini. Itu bisa teman-teman bayangin nggak? Kalau teman-teman mau punya satu sistem yang seperti ini, itu biayanya mahal banget ya kan. Teman-teman harus bayar presenter ya kan, harus bayar desain grafis semuanya. Di sini cuma 120 US dollar. Dan kalau seperti kata Mr. Bos bilang tadi, kalau teman-teman nggak suka bisnisnya, teman-teman bisa pakai ini sebagai tradingnya. Karena kita trading manual juga bisa. Kita trading di sini dengan trading robot ya guys ya. Kalau pusing-pusing 3 pakai circle aja. Nah, dan itu hasilnya luar biasa teman-teman. Rata-rata 10-30% per bulan. Walaupun, dan kita tahu ini bukan money game ya kan. Teman-teman harus tahu ini bukan money game ya. Jadi hasilnya nggak pasti, tapi historical 10-30%. Bisa bayangin nggak teman-teman? Teman-teman kalau punya uang, misalnya kita ambil contoh 10 juta ya, 10 juta sampai 50 juta teman-teman taruh di bank, 1 tahun itu pasti bunganya 2-3% teman-teman. Di sini kalau teman-teman dapat 50% aja 1 tahun, itu udah jauh lebih besar daripada bunga di bank. Itu bisa saya pastikan lah gitu ya. Nah, tapi ini sekali lagi bukan satu hal yang pasti, teman-teman tetap harus belajar sama mentor-mentor yang ada di sini juga. Oke, pesan saya juga pesan saya di sini adalah teman-teman kalau udah diundang ke sini itu udah suatu keberuntungan ya. Kesempatan itu bisa datang berkali-kali, tapi kalau kesempatan yang datangnya bagus banget teman-teman harus pelajarin ya. Ini bukti nyata udah ada di depan mata teman-teman. Orang-orang yang penghasilannya 1 hari 200 juta ya kan.
3-4 bulan 6 miliar dengan modal 120 dolar, itu teman-teman harus cari tahu ya kan. Bisnis apa yang 120 dolar sampai sekarang saya sampai sangat amazing banget melihat Royalty ini ya. Kita tahu di sini banyak influencer kripto udah bergabung ke Royalty ya. Ya kan kita udah tahu itu kemarin tadi juga ada pengumumannya kan udah dia review kan ya. Mister murah banget itu ya teman-teman ya. Tahu itu salah satu influencer kripto. Artinya Royalty ini sudah diakui teman-teman ya. Teman-teman gak usah khawatir lagi. Oke. Pesan saya teman-teman yang baru bergabung di sini jangan tunggu-tunggu waktu lagi, tanya ke pengundangnya pelajari Royalty ini seperti apa, bagaimana orang-orang ini ngomong di sini bisa menghasilkan ratusan juta rupiah per bulan gitu ya teman-teman ya. Oke, modal 120 dolar aja. Oke, sampai ketemu teman-teman di puncak kesuksesan. See you at the top. Oke, thank you. Oke, kasih aplaus buat Mr. Stephen, luar biasa, mantap sekali ya. Iya, spesial juga di Zoom meeting malam hari. Kenapa? Biasanya saya bicara sendiri ya. Dan tadi Bapak Ibu para narasumber membicarakan Pak Santoso seperti itu ya. Kebayang Pak Santoso kupingnya berdenging kayaknya ya, sering dibicarakan sama Bapak Ibu semua. Dan luar biasanya Pak Santosonya ada di belakang saya ya, tapi nggak usah lihat Pak ya. Bapak Ibu nggak usah kepo dulu ya. Oke, kita akan buka sesi tanya jawab ya. Silakan, saya akan buka di kolom chat ya. Silakan Bapak Ibu kalau ada pertanyaan boleh dituliskan di kolom chat. Dan di Zoom meeting malam hari ini spesial tentunya nanti ada recordnya dan akan ditayangkan live Facebook sekarang ya dan di YouTube Royalty Indonesia ya. Jadi jangan khawatir kalau yang tadi datangnya atau hadirnya tidak dari awal. Yang pengen melihat Mr. Bas, luar biasa seperti apa kisahnya nanti bisa dilihat di rekamannya di YouTube-nya Royalty Indonesia. Baik, saya akan membuka sesi tanya jawab. Syaratnya adalah videonya tolong dibuka dulu dan boleh raise hand. Nanti kita akan buka mic-nya. Atau silakan Bapak Ibu di kolom chat kalau ada pertanyaan. Kalau tidak ada pertanyaan berarti Bapak Ibu sudah paham dan silakan hubungi pengundang Anda dan segera aktifkan royaltinya sehingga bisa mendapatkan ratusan juta seperti Mr. Stephen rasakan ya. 600 juta Bapak Ibu dalam 3 bulan. PPKM saat ini mau nyari di mana ya? Luar biasa. Oke, boleh kasih aplaus dulu Bang Riko, kasih aplaus dulu buat Royalty untuk buat narasumber kita. Silakan. Kalau ada pertanyaan boleh di kolom chat atau boleh langsung di video. Ya dibuka videonya. Kalau ada pertanyaan raise hand dulu. Klik raise hand dulu. Ya silakan langsung nanti saya akan buka mic-nya kalau ada pertanyaan. Dan ada info yang luar biasa Bapak Ibu seperti tadi Mr. Bas bilang. Ini barang betul-betul akan viral. Dan luar biasanya mulai nanti malam Bapak Ibu bisa melihat event karena roadshow akan dimulai dari Jakarta di minggu besok. Dari Jakarta lanjut ke Tangerang, dari Tangerang lanjut ke Bekasi, dari Bekasi lanjut ke Bogor, dari Bogor ke Bandung, Bandung langsung Semarang, kemudian Solo dan Surabaya dan akan dilakukan nanti ya acaranya dari 20 kota. Sekali tepuk tangan buat Royalty. Wah! Luar biasa ya. Jadi saya lihat ini ada lagi yang nanya kayaknya. Udah pingin segera daftar kayaknya Mr. Bas. Oke, Mr. Bas ya. Saya lagi Bapak Ibu saya mengundang kalau ada pertanyaan ya boleh raise hand. Kalau nggak ada ya berarti kita akan cukupkan dulu Zoom meeting malam hari ini. Ya, silakan hubungi pengundang Anda. Ya, saya buka di kolom chat juga di sini tidak ada yang nanya. Oke, di sini ada yang raise hand tadi ya. Silakan. Atau melambaikan ke kamera gitu boleh. Silakan kalau ada pertanyaan. Oke, ada Mr. Leonard ya di sini. Oke, boleh di-unmute. Ya. Boleh Pak Leonard. Oke, ya. Pak Leonard tinggal di mana, Pak? Saya di Makassar, Pak. Selamat malam. Selamat malam, ya. Pak. Boleh bilang happy cuan terlebih dahulu, Pak? Happy cuan. Happy cuan. Silakan. Makassar. Lanjut silakan, Pak. Pak, tadi saya mendengar penjelasan dari Pak Pus. Tadi kan ada 3 tipe ya, tipe orang ya. Yang pertama itu investor. Investor. Ya, yang kedua kan yang tidak punya duit itu tapi yang penting punya komitmen. Yang ketiga itu dua-dua. Yang saya ingin tanyakan tadi itu yang investor ya, itu harus minimal punya duit $10.000 ya. Iya. Itu maksimum atau minimum? Minimum sebenarnya Pak. Namanya minimum, investor ya? Pak. Iya. Nah, terus kalau yang tipe ketiga, selain dia punya komitmen dan dia mau
mau melakukan trading bot itu minimal berapa Pak? Itu Untuk modalnya. Iya, modalnya. Oke. Supaya kelihatan Hasilnya. bagus Hasil ya. hasilnya ya. Oke. Boleh. Ada lagi Ya. tidak cukup Pak Leonard? Untuk sementara itu dulu Iya. Pak. Baru nanti Baik. kalau ada ini bisa Ya, lanjut kalau lagi. ada tambahan nanti di chatting aja Pak ya. Karena kita terbatas dengan waktu. Oke, kita Iya, langsung iya, aja iya. Mr. Bas, boleh Ya. ditanggapi. Siap Silakan. Pak. Ya. Siap. Pak Leonard, terima kasih dari Makassar. Ya. Tadi saya katakan kalau investor murni, kenapa minimal 10.000 Pak? Karena dengan rata-rata penghasilan rata-rata profit sekitar 10% sebulan, kira-kira kalau Anda taruh 150 juta, maka Anda akan mendapatkan sekitar 15 juta lah Pak. Ini kalau gambaran ya, saya ngomong rata-rata ya. Nah kalau misalkan di bawah itu kan pasti tidak worth it lah Pak. Kalau misalkan murni investor ya. Nah, yang kedua, tadi saya pribadi memulai Royal Q itu dengan modal $600 Pak. Jadi saya sekitar saya mulai dengan $600, sekitar 8 juta. Saya mau buktikan dulu robotnya bekerja. Ketika saya mencoba hampir 2 minggu dan benar-benar menghasilkan, baru saya mulai menjalankan jaringannya Pak. Saya mulai sharing ke teman-teman saya, teman baik saya, orang yang saya kenal, saudara saya. Sekarang hari ini itu orang tua saya gabung, Pak. Adik saya gabung. Kakak saya gabung. Adik ipar saya gabung. Kalau saya nggak yakin ini baik, bagaimana saya mengajak orang-orang terdekat saya, Pak? Kalau saya tahu ini bisa meresikokan mereka, kalau saya ada keraguan sedikit bahwa Royal Q akan kabur, kemudian Binance akan collapse, mungkin nggak saya ngajak orang tua saya? Mungkin nggak saya ngajak koko adik saya? Ya, jadi saya mulai dengan $600, lalu setiap ada keuntungan saya tambah di modal, Pak. Jadi kalau saran saya, kalau Bapak Ibu yang pengen memulai dengan tahap ketiga tadi ya, tipe yang ketiga, mau yang mulai dua-dua, tentu tidak perlu dengan $10.000 ya. Tidak perlu dengan $10.000 untuk memulai jaringan ya. Anda silakan dengan modal yang cukup, silakan sekali lagi bahwa dana trading ini harus uang dingin, Pak. Jangan uang pinjol. Jangan pakai KTA, jangan pakai kredit, ya. Jangan karena Kevin bilang $10, lalu bunga pinjaman ada yang menawarkan 1,5% per bulan. Ikut, jangan. Ini kalau Anda sudah ngomong tentang pinjaman begitu, Anda jangan ngomong cuma bunga, Anda mesti hitung pokoknya, Pak. Ya, jangan. Saran saya hanya pastikan Anda menggunakan uang dingin, uang yang memang untuk investasi, ya. Jadi sekali lagi jangan dipaksakan dengan pinjaman online, dengan KTA, dengan macam-macam. Saya tidak menganjurkan itu. Saya mulai dengan $600, lalu ketika untung selama 2 minggu, saya baru mulai main jaringan. Setiap kan tadi ada profit Pak, ada $30, ada $40. Saya tambahin di Binance. Itu namanya compounding. Hari ini ngegulung sama bonus ya sama lah kayak Pak Steven Pak. Sekarang udah ratusan juta juga Pak. Ya, dalam waktu 3 bulan kira-kira. Ya. Oke, mantap sekali Pak Leonard. Saya pikir cukup Pak ya. Terjawab Pak ya? Ya, terjawab Pak ya. Oke, terima kasih Pak. Saya berlanjut lagi ke demikian. Di sini ada Pak Ismoyo ya. Bentar. Di sini ada Pak Ismoyo. Boleh di-unmute Pak. Ya, halo Pak. Diklik unmute Pak Ismoyo. Oke, hitungan 3, 1, 2, 3, sepertinya belum buka mute-nya ya. Sekali lagi Bapak Ibu, jika kalau mau nanya langsung, pastikan videonya. Oke, silakan. Oke, Pak Ismoyo, tinggal di mana Pak? Di Bangkalan, Madura. Bangkalan, Madura. Ya. Salam happy cuan dulu Pak. Halo, Madura. Salam happy cuan. Oke, silakan ya. Pak Ismoyo, silakan. Baik, terima kasih. Saya ada 2 pertanyaan dan sekaligus saya juga mau testimoni ini. Oh, siap. Karena saya gabung cuma baru 2 hari ini membuktikan kalau memang bisa signifikan 1% dalam 1 hari. Nah, pertanyaan pertama saya, kok di summary-nya history itu enggak ada rugi ya? Profit terus yang ada itu. Ya itu. Oke. Karena gini, saya tuh juga cuma kalau di forex saya operator.
Cuma input ya. Baik. parameter angka saja. Baik, Itu saya, baik, oke. saya pegang Oke, 20 pertanyaan pertama saya paham Pak. Mohon maaf saya potong ya, biar karena kita hemat dengan waktu. Oke, yang kedua Pak. Saya waktu gabung hampir 1 bulan itu dengan modal berapa kalau 3,5 juta plus kurangi untuk biaya robot ya. Berarti yang di trading kan pokoknya saya cuma 1 koin. Iya, siap. Koin kebetulan itu yang sampai sekarang itu masih merahnya masih menghasilkan profit atau floating sama hari pertama begitu karena saya tahu sendiri ya ada drop itu pada itu. Nah koin yang saya ambil itu ternyata sampai menyentuh 30% merahnya. Makanya 2 hari kemarin sore saya top up $2.000. $2.000 itu jam setengah 6 sore. Jadi cuma sempat trading 6 jam tanggal 21 ini. Nah, dihitungnya kan dari jam 00 ya untuk hitungan 24 jam 1 hari summary itu ya. Nah, sampai jam 11 malam waktu Indonesia Barat, Pak. Karena nanti jamnya mengikuti Singapura. Oh, betul. Ya, yang jelas 24 jam lah gitu ya. Satu hari itu. Itu sampai ini jam 20.30 itu sudah menyentuh 1%. Waduh. $2.000 itu saya sudah menyentuh 1%. $20. Ya, oke. Nah, pertanyaan saya, nominal berapa atau berapa dolar supaya untuk menyentuh 1% ini tercapai gitu loh. Oke, baik. Sebenarnya kalau di bawahnya kelihatan ada yang nggak ngangkat gitu loh. Supaya bisa ngangkat 1% itu minimal harus berapa? Gitu. Terima kasih. Salam Bicuan. Bicuan. Oke. Mr. Bas, mungkin saya akan mengarahkan kalau Zoom meeting malam hari ini adalah ngebahas tentang pengenalan royalty-nya. Untuk teknik tadi trading yang di pertanyaan kedua itu ya nanti kita akan bahas di hari Jumat ya. Biar teman-teman yang belum aktifasi biar penasaran gimana sih sebetulnya nanti kita ada edukasi di hari Jumat. Yang mungkin langsung ditanggapi yang kenapa nggak ada rugi yang muncul di laporan katanya Mr. Bas. Ya, jadi memang fungsi robot royal ini hanya taking profit, nggak ada take cut loss, nggak ada Pak. Nggak ada rumus di Royal Q ini cut loss. Karena dia hanya mengejar taking profit. Dan tadi ketika momentum itu belum datang, maka dia akan terus menunggu. Maka itu tadi money management itu menjadi penting. Ya, jangan cuma saran saya tadi, ikuti dulu Pak kelas hari Jumat karena akan diajarkan tentang money management yang menjadi basic fundamental kalau kita mau trading. Jangan punya uang bukan cuma modal kecil Pak, modal besar pun banyak yang hancur kalau dia salah. Jadi banyak aturannya. Kalau tadi mau ngejar 1%, saya rasa tadi udah ada jawaban, ikut copy trade aja Pak. Dan setiap copy trade punya ketentuan masing-masing. Modalnya berapa? Ya, saya rasa itu mungkin jawaban saya yang paling singkat. Mudah-mudahan terjawab ya. Siap, oke. Jadi pengertian di kripto ini sebetulnya Bapak Ibu juga ini adalah tadinya kita satu arah Mr. Bas ya. Jadi nggak ada istilah modal hilang. Oke. Di sini kita di kolom chatnya ada ini tanya saran. Sekedar saran mungkin harga royalty bisa sewa per bulan kontraknya 200 per bulan katanya gitu Mr. Bas. Boleh sewa ke saya. Sewa ke saya boleh. Jadi silakan hubungi Mr. Bas boleh. bulanan ya. Kalau mau sewa bulanan boleh. Sewa harian juga boleh. Oke. Ya. Baik, karena 9.14 saya kasih kesempatan hanya satu pertanyaan lagi ya. Karena kita juga teman-teman juga ya silakan hubungi pengundang Anda dan pastikan nanti malam Bapak Ibu ya kalau ada merasa di kota Bekasi, Jakarta, Tangerang, Bogor, Bandung, Surabaya, Semarang seperti itu nanti kita akan hadir bisa ketemu dengan Mr. Santosonya langsung dan lihat langsung benar nggak sih komisi beliau itu ratusan juta per hari seperti itu ya. Baik kita langsung saja ke pertanyaan terakhir ya di Zoom meeting malam hari ini ada Mr. Chris Harjo. Baik saya akan unmute. Ya, selamat malam semuanya. Salam cuan ya. Salam happy cuan. Terima kasih banyak nih udah ada kesempatannya juga Mr. Bas. Terima kasih banyak tadi presentasi luar biasa. Jadi kebetulan saya ini memang sudah join ya, tapi beberapa minggu yang lalu di invite sama teman baik saya ya dengan Charlie namanya. Nah, saya juga bisa ngasih testimoni sih. Sebenarnya secara profitability memang sudah kelihatan ya, yang bukan yang dijanjikan tetapi memang
secara range ya tadi ya, dibilang kalau misalnya kita hitung-hitung bisa sampai 10-30% gitu. Nah, saya ada satu pertanyaan yang bikin saya juga, mungkin saya udah nyoba-nyoba cari di Telegram ataupun di teman-teman, masih juga di circle teman saya itu bingung, dan saya harap di suhu-suhu sini bisa bantu saya ya. Siap. Yaitu adalah terkait spillover di Binance. Mungkin dari Mr. Bas pengalaman spillover itu seperti apa, dan mungkin mohon maaf pada teman-teman yang di sini yang hadir mungkin belum join, mungkin nggak ngerti ya, tetapi ini mungkin pertanyaan yang penting ya, soalnya menurut saya cukup important sih, Mr. Bas kalau boleh dibantu gitu ya, bagaimana kita untuk handle spillover dari sisi Binance. Boleh dijelaskan nggak spillover-nya apa Pak, supaya saya bisa satu bahasa nih. Jadi di saya spillover ini intinya secara sinkronisasi Royal Q dan juga Binance itu secara koin di Binance pasti lebih besar dibanding yang ada di Royal Q. Sehingga berarti kan saya harus menjual selisihnya ya. Dimana kalau misalnya market lagi turun seperti ini kan, ya mungkin Mr. Bas tahu sendiri ya gimana ya. Boleh dibantu Mr. Bas. Siap. Oke, Bro Kris. Silakan Mr. Bas. Siap. Ya, yang pertama begini ya. Kalau kita bicara ini sebenarnya sangat-sangat teknikal ya, sangat-sangat teknikal. Satu, ketentuan Binance juga beberapa terjadi pembaharuan. Salah satunya adalah perbedaan jumlah desimal. Kalau Pak Kris pernah mengamati, itu jumlah desimal yang diberlakukan di Binance itu bisa sampai 5-6 angka di belakang koma. Sedangkan di Royal Q itu cuma sekitar 2 apa 3 atau 4 kalau saya nggak salah maksimal. Cuman itu. Nah, sedangkan kalau kita mau bicara tentang beli dan jual, posisinya itu kan bisa jadi, misalkan kita mau beli harga koin di harga 100 misalkan ya. Tetapi yang membeli itu misalkan kita mau membeli di harga 100, tapi yang menjual itu misalkan ada yang menjual hanya $80, ada yang menjual $20 di harga yang sama ya. Jadi ketika robot itu mengambil posisi itu, tentu ada beberapa yang saya sebutnya namanya remah-remah, receh-receh. Nah, remah-remah inilah yang sebenarnya terakumulasi. Apalagi kalau Bro Kris juga ikut referralnya Binance, kadang-kadang dari hasil referral itu banyak sekali tuh orang menambahkan koin-koin baru yang Anda dapat dari referral Anda gitu loh. Dan tanpa Anda sadari sebenarnya terakumulasi, dan itu belum tentu kesalahan si Royal loh. Itu bisa jadi adalah kelebihan referral di Binance Anda sebenarnya. Ya, jadi tadi ya, peluang pertama terjadi karena tadi perbedaan jumlah desimal. Itu yang pertama. Yang kedua, perbedaan beli dan jual selama proses terjadi. Itu namanya, saya sebutnya remah-remah. Dan yang ketiga, bisa karena tadi di Binance Anda ada fungsi referral, yang mana teman Anda mengaktifkan koin yang sedang dia beli, karena trading fee-nya bisa, kalau dia tidak mengaktifkan use BNB ya, untuk menjadi fuel fee-nya di Binance, maka dia akan memotong koin tersebut sebagai fee-nya. Dan tanpa ada sadari, karena itu terjadi ratusan kali, kalau saya tradingnya udah sampai ratusan kali per hari ya, itu sebulan itu kan bisa ribuan kali. Maka akumulasi remah-remah itu menjadi kelihatannya besar lama-lama tanpa Anda sadari. Namun ada faktor keempat. Faktor keempat adalah kalau misalkan tadi terjadi gagal eksekusi. Bisa nggak? Bisa. Karena beberapa kali terjadi di Binance ketika setelah dipotong fee, kan sekarang sudah diberlakukan minimal kan sudah diinfo oleh Binance sekarang minimal $15 kan. Ya. Karena kalau 10 dipotong fee, dan Binance itu menetapkan minimal order itu $10, maka sering tidak terjadi eksekusi. Dan itu yang tertinggal. Jadi ketika dia mau eksekusi di bawah, setelah dipotong fee di bawah $10, maka dia tertinggal. Gitu, Bro. Nah, makanya that's why dia mesti di titik amannya di $15, walaupun dipotong fee pun masih bisa dieksekusi. Nah, jadi ada 4 kemungkinan menurut saya. Nah, kita bisa lihat lebih jauh. Nah, jadi fungsinya apa? Di Binance sudah ada fungsi untuk menggunakan koin-koin kecil itu pindahin ke BNB. Nah, sekarang di Royal Q udah bagus banget tuh. Ada penggunaan menu di kuantitatif di pojok paling kanan, Anda tinggal pilih USDT. Yes, convert to USDT, maka USDT Anda akan nambah. So Royal Q itu sangat terus memperbarui sistemnya, itu yang saya suka. Itu yang luar biasa. Beda dengan robot-robot yang lain yang mungkin development-nya berbulan-bulan. Ya. Royal Q itu saya mengalami hampir setiap minggu ya. Dia ada new release, new upgrade. Oh, itu berarti petanda bahwa memang dia serius memperhatikan hal-hal kecil ini, gitu, Bro. Semoga bermanfaat ya. Oke, terima kasih banyak ya atas penjelasan. Mantap sekali. Thank you, Bro Kris ya atas pertanyaannya. Oke. Baik, Bapak Ibu, sebelum closing statement dari Mr. Bas, saya akan membacakan kembali ya agenda roadshow ya.
karena langsung disodorin oleh 01 kan, kalau nggak dibaca nanti saya nggak digaji kan. Oke, yang pertama adalah roadshow yang pertama di tanggal 26 September itu di Jakarta ya. Kemudian di Tangerang di tanggal 27, Bekasi tanggal 28, Bogor 29, Bandung 30. Tidak perlu Anda catat ya, saya hanya bacakan saja. Kemudian di Semarang tanggal 2, Solo tanggal 3 dan Surabaya tanggal 6. Nah, Bapak Ibu bisa mendapatkan tiketnya karena nanti satu orang akan mendapatkan barcode, jadi tiketingnya lewat digital ya. Bapak Ibu silakan membuka royalkey.info ya, silakan daftarkan dan nanti Bapak Ibu akan mendapatkan tiket untuk bisa masuk ke acara roadshow dan bisa foto bareng nanti sama Pak Santoso ya. Baik, sebelum saya tutup silakan saya kasih kesempatan kepada Mr. Bas untuk closing statement di Zoom meeting malam hari ini. Silakan. Baik, Mr. Sekali lagi kebetulan saya beberapa tahun terakhir bergerak di bidang teknologi juga. Saya mau sampaikan kepada Bapak Ibu semua, blockchain is coming. You ready or not, crypto is coming. Ini adalah the new teknologi Bapak Ibu. Ini adalah ledakan teknologi baru sama ketika di akhir tahun 90-an, akhir 80, 90 awal ketika internet pertama kali ditemukan. Momen itu tidak akan terulang kembali Bapak Ibu. Ya, saat ini momen ledakan blockchain atau momen ledakan cryptocurrency sedang terjadi di depan Anda. Dan kita sangat berterima kasih telah dikenalkan dengan sebuah alat bantu yang membantu perjalanan investasi Anda di bidang cryptocurrency ini, yang namanya RoyalQ. Dari pengamatan saya sangat jatuh cinta, makanya saya hari ini mau kasih testimoni, saya mau sharing. Dan saya membuktikan bukan hanya saya pribadi, saya ajak orang tua saya ajak keluarga saya, artinya saya benar-benar meyakini ini adalah sebuah jasa yang sangat-sangat baik. Jadi tergantung pilihan Anda hanya mau jadi investor, ayo. Anda mau ikut jaringan sebagai networker, ayo. Anda mau kedua-duanya jadi buzzer, ayo. Tapi jangan jadi loser, Bapak Ibu. So, take action, miracle happen. See you at the top. Bye-bye. Oke, kasih aplaus meriah buat Mr. Bas. Bapak Ibu, thank you, semangat luar biasa nih. Saya dapat ilmu baru juga dari Mr. Bas malam hari ini. Kemudian juga saya ucapkan terima kasih kepada Mr. Stephen juga ya. V5-nya luar biasa. Nah, Bapak Ibu, jangan lupa pantengin Zoom meeting ya. Kita ada di hari Minggu dan Rabu. Itu khusus tentang pengenalan royalty-nya dan untuk basic trainingnya biar memahami settingan segala macam itu di hari Jumat. Tapi syaratnya Bapak Ibu sedang punya aktivasi royalty-nya. Baik Bapak Ibu, terima kasih. Seperti biasa saya akan membacakan pantun. Di sana gunung, di sini gunung, di tengah pulau Jawa dan terlihat sapi di dalamnya. Tadinya bingung, sekarang tidak bingung, malah bisa ketawa. Kenapa? Karena happy, ada royalty solusinya. Saya Irfan Muhammad Ansari undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam happy juang. Di bawah mentari yang sama mencari tempat kita di masa depan berjanji. Kita tak akan putus asa walaupun semua takkan mudah. Wow. Happy cuan, salam cuan, tumpah-tumpah, salam cuan berjamaah.